Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 14 episode 33. Oke lah, nggak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah Lindong dan juga Wusong cukup jauh dari kelompok Hao Jiuyu, Lindong pun segera melirik ke arah belakang, yang kemudian dia pun bertanya apakah orang tadi adalah rival terbesar dari Xiaodiao. Sambil menganggukkan kepalanya, Wusong pun mengatakan benar, dan kali ini dalam sekejap saja ekspresi di raut wajah Wusong menjadi cukup suram. Sebagai anggota dari suku Martin Langit, dia sangat menyadari kemampuan dari Hao Jiuyu. Sambil mendengus, Wusong tiba-tiba saja mengatakan, jika bukan karena Tuan Diao disergap dan dia menghilang selama 100 tahun, bagaimana mungkin dia bisa menantang Tuan Diao kali ini? Orang itu dulunya berperilaku sangat baik di hadapan Tuan Diao. Mendengar kata-kata itu, Lindong kemudian bergumam, jadi itu sebenarnya kenapa dia cukup tangguh kali ini. Karena bagi seorang Lindong, dia sangat mengetahui dengan jelas sebuah kesabaran. Karena kesabaran itu adalah sesuatu yang benar-benar dipahami oleh Lindong. Secara alami, dia sangat menyadari betapa sulitnya berurusan dengan orang-orang yang memiliki kesabaran seperti itu. Karena Lindong sendiri termasuk orang-orang yang memiliki kesabaran cukup tinggi. Lindong pun kemudian mengernyitkan dahinya dan dia kali ini mengatakan, namun sebenarnya orang itu ketika akan mengatakan yang sebenarnya tentang Hao Jiuyu, Lindong tiba-tiba saja terdiam dan tidak melanjutkan kata-katanya. Karena sebenarnya Lindong bisa mendeteksi sebuah perasaan yang tidak nyaman dari seorang Hao Jiuyu. Detik berikutnya, Wusong pun berkata pada Lindong, Junior Lindong, kita telah tiba. Mendengar kata-kata itu, Lindong segera mengangkat kepalanya dan dia kali telah sampai di sebuah halaman yang cukup luas dan juga tenang. Di tempat itu sendiri, Lindong bisa melihat sosok yang telah dia kenal dari kejauhan. Sosok itu pun tiba-tiba saja membuka matanya yang telah tertutup rapat ketika Lindong dan juga Wusong memasuki halaman. Segera setelah itu, sambil melirik Lindong dengan ekspresi yang tidak berdaya, ini telah muncul di raut wajahnya yang tampan karena dia adalah Xiaodiao. Yang kemudian Xiaodiao pun berkata, tidak terduga bahwa sebenarnya aku harus memanggilmu ke tempat ini. Mendengar ucapan dari Xiaodiao itu, Lindong hanya bisa tersenyum. Dia segera duduk di pavilion batu dengan santai, yang kemudian berkata, aku ini adalah kakak laki-lakimu. Tentu saja kau harus mengundangku ketika kau memiliki masalah. Mendengar ucapan dari Lindong, Xiaodiao hanya bisa tertawa. Namun dia bisa mendeteksi aura yang lelah di tubuh Lindong karena perjalanan ini. Yang sebenarnya Lindong telah melakukan perjalanan tanpa beristirahat. Dengan kedatangan Lindong ini, perasaan dari Xiaodiao terasa cukup hangat. Orang lain mungkin tidak memiliki keberanian untuk melibatkan diri mereka di dalam masalah internal suku Martin Langit, tapi Lindong benar-benar melakukannya tanpa berpikir dua kali. Setelah berhadapan dengan Xiaodiao, Lindong pun langsung berkata langsung ke intinya. Kesedihan dalam tatapan mata Lindong meningkat ketika dia mengetahui situasi, kondisi dan juga toleransi dari Xiaodiao yang sebenarnya. Hal ini membuat Lindong segera mengatakan, aku sudah mengetahui situasi umumnya. Sepertinya posisimu sebagai pimpinan suku Martin Langit selanjutnya akan direnggut oleh seseorang. Mendengar kata-kata dari Lindong itu, Xiaodiao hanya bisa menyipitkan matanya dan raut wajahnya kini telah berubah dipenuhi dengan kemarahan. Yang kemudian Xiaodiao pun berkata, dia dulunya hanyalah seorang pengikut, namun sepertinya ambisinya telah membengkak ketika aku menghilang. Namun dia sekarang memang memiliki beberapa kemampuan. Detik berikutnya tatapan mata dari Lindong berubah menjadi cukup tajam ketika mendengar ucapan dari Xiaodiao. Yang kemudian Lindong pun mengatakan, pada saat itu kamu mengatakan alasan dirimu disergap adalah karena kamu memiliki batu leluhur, bukan? Apakah hal ini terkait juga dengan Hao Jiuyu? Karena Lindong bisa melihat seorang Hao Jiuyu yang hingga pada saat ini terlihat cukup santai dan bisa bertahan. Kemungkinan alasan dia bersedia untuk mengikuti Xiaodiao pada saat itu adalah karena dia ingin mencoba dan juga mendapatkan kepercayaan dari Xiaodiao.
Segera setelah itu, dia akan bisa menemukan kesempatan untuk melakukan penyerangan secara diam-diam. Ditanya seperti itu oleh Lindong, raut wajah dari Xiaodio berubah menjadi cukup gelap. Dia segera menganggukkan kepalanya lalu menjawab, tidak banyak orang yang tahu tentang rute yang telah aku ambil di dalam perjalanan itu. Dan Hao Jiuyu memang salah satu orang yang mengetahui rute perjalananku, karena dia sudah kuanggap sebagai orang yang kupercaya. Wusong yang mendengar ucapan dari Xiaodio itu hanya bisa menggertakkan giginya. Lalu dia mengatakan, aku sebenarnya tahu bahwa orang itu adalah telur yang buruk sejak lama. Karena Wusong adalah orang yang sudah tinggal lama di dalam suku Martin Langit ini. Namun dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Hao Jiuyu. Karena sebenarnya Hao Jiuyu adalah orang yang bermuka dua dan dia berusaha merebut posisi dari Xiaodio. Detik berikutnya Xiaodio pun melanjutkan ucapannya. Namun, kita pada saat ini tidak memiliki bukti apapun. Dan itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Bahkan jika kita memberitahu para tetua. Bagaimanapun juga, para tetua itu pada saat ini memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap Hao Jiuyu. Jika aku mengatakan masalah ini, mungkin hal itu hanya akan membuat para tetua merasa bahwa diriku mencari alasan untuk merusak reputasi dari Hao Jiuyu. Mendengar kata-kata dari Xiaodio itu, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun juga, Xiaodio telah menghilang selama ratusan tahun. Kedudukan yang dia nikmati pada saat itu sudah tidak bisa dibandingkan dengan saat ini. Selain itu, ayah dari Xiaodio yang merupakan pimpinan suku Martin Langit hingga detik ini masih di dalam pengasingan kultivasi, dan dia belum menunjukkan tanda-tanda untuk segera keluar. Sambil memandang Xiaodio, Lindong tersenyum lalu dia berkata, lalu sebenarnya apa yang bisa aku bantu untuk menyelesaikan masalahmu ini? Dan sekarang, aku adalah penatua hukuman yang baru dari suku Naga. Status ini mungkin cukup tinggi, bahkan untuk suku Martin Langitmu. Meskipun aku tidak bisa menggunakan kekuatan dari suku Naga, namun posisiku yang pada saat ini masih akan bisa membantumu memberikan kedudukan yang baru. Xiaodio dan juga Wusong pun menjadi tercengang setelah mendengar kata-kata dari Lindong. Mereka tanpa sadar berkata, penatua hukuman suku Naga yang baru? Sebagai salah satu dari 4 suku penguasa, mereka secara alami sangat menyadari otoritas dan juga posisi seperti apa yang dimiliki oleh penatua hukuman suku Naga. Namun, mereka tidak bisa membayangkan bahwa sebenarnya suku Naga kali ini benar-benar akan memberikan posisinya itu kepada seorang manusia yang bernama Lindong. Lindong hanya bisa mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Namun dia tidak memberikan penjelasan secara rinci. Yang dilakukan oleh Lindong hanyalah berkata, sesuatu telah terjadi di dalam suku Naga. Setelah itu, mereka pun bersikeras menyuruh diriku untuk menjadi penatua hukuman ini. Mendengar kata-kata dari Lindong, Xiaodio pun tersenyum dan dia mengatakan, status dari tetua hukuman itu memang cukup tinggi. Tapi bantuan yang aku harapkan darimu tidak memerlukan status seperti ini. Mendengar hal ini, Lindong segera bertanya, lalu bantuan tentang apa? Ditanya seperti itu, Xiaodio hanya bisa mengerutkan bibirnya. Detik berikutnya, dia melambaikan lengan bajunya. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, sebuah penghalang cahaya pun kini telah terbentuk dan menutupi pavilion batu ini. Setelah itu, Xiaodio pun berkata dengan suara yang cukup rendah, aku hanya berharap kamu pergi ke dalam gua surgawi, di mana ayahku berada di dalam pengasingannya yang terletak di dalam gua itu. Dia selama ini telah mengasingkan diri selama 100 tahun dan sedikit pun tidak ada kabar berita yang muncul dari dalam sana. Bahkan ketika aku mengirimkan sebuah pesan juga tidak ada jawaban. Oleh karena itu, aku bisa menduga bahwa sebenarnya ayahku menemui beberapa masalah di dalam gua surgawi, dan mungkin aku harus mengatakan bahwa sebenarnya dia telah terperangkap. Wusong yang ada di samping Xiaodio terlihat cukup terkejut. Raut wajahnya berubah menjadi cukup syok. Yang kemudian dia mengatakan, apa? Sebenarnya kepala suku telah terjebak. Di sisi lain, Lindong hanya bisa mengernyitkan dahinya
karena Lindong tahu bahwa ayah dari Xiaodio itu adalah pemimpin suku yang asli dari suku Martin Langit ini dan kekuatannya pasti sangat menakutkan. Bagaimana mungkin dia terjebak selama ratusan tahun tanpa bisa memberitahu anggota suku yang lainnya? Dengan tatapan mata yang cukup tajam, Xiaodio pun kembali berkata, beberapa dari orang-orang yang sangat tua di suku Martin Langit kita sebenarnya sering mengasingkan diri selama lebih dari 100 tahun. Karena itu, sepertinya tidak ada yang salah dengan pengasingan ayahku kali ini. Oleh karena itu, para tetua yang lainnya tidak berpikir bahwa sebenarnya ada masalah di dalam gua itu. Namun, setengah bulan yang lalu aku mencoba mendekati gua surgawi, tapi diriku ini langsung dihentikan oleh dua tetua. Dan sebenarnya kedua tetua ini adalah pendukung dari Hao Jiuyu. Mendengar hal itu, Wusong pun segera berkata dengan nada suara yang penuh ketidakpastian, mungkin alasan mereka tidak mengizinkanmu memasuki gua surgawi dengan mudah adalah karena mereka tidak ingin dirimu mengganggu kepala suku dan juga tetua lainnya yang berada di dalam gua itu untuk melakukan pengasingan. Mendengar kata-kata dari Wusong, Xiaodio segera mengulurkan tangannya dan detik berikutnya sebuah bulu berwarna merah darah kini telah muncul di telapak tangan dari Xiaodio. Hal ini kemudian membuat Xiaodio mengatakan, sebenarnya hal itu cukup masuk akal juga. Namun, ayahku pernah meninggalkanku bulu ini yang dia buat menggunakan darah esensinya. Belum lama ini, penampilan dari bulu ini sebenarnya secara bertahap telah mulai berubah. Karena sebenarnya bulu berwarna merah darah itu yang dipegang Xiaodio awalnya memiliki warna yang sangat terang, namun tiba-tiba saja pada saat ini menjadi cukup redup dan riak kekuatan hidup yang tersisa di dalamnya juga terasa cukup melemah. Ketika Wusong melihat bulu yang telah dikeluarkan oleh Xiaodio, dia pun cukup tercengang yang kemudian berkata, itu sebenarnya adalah bulu darah esensi. Tuan Xiaodio, kenapa kau tidak memberitahu tetua tentang hal ini? Lindong yang mendengar ucapan dari Wusong, dia buru-buru mengatakan, sebenarnya pengasingan kultivasi ini memang melibatkan beberapa resiko, dan besarnya resiko itu adalah sesuatu yang cukup bervariasi. Masalah kecil bisa menyebabkan cedera, sementara masalah yang lebih serius bisa menyebabkan kematian. Jika Xiaodio menyampaikan informasi seperti itu kepada para tetua, mereka pasti akan berpikir ada yang tidak beres di dalam pengasingan pimpinan suku ini. Seseorang tidak bisa sembarangan mengganggunya di saat kritis seperti itu. Mendengar ucapan dari Wusong dan juga Lindong, Xiaodio hanya bisa menggelengkan kepalanya, sementara tatapan matanya kali ini telah berubah menjadi lebih gelap dan juga dingin. Xiaodio pun kemudian berkata, sebenarnya aku merasa bukan karena ada yang tidak beres selama pelatihannya. Setelah berkata seperti ini, ujung jari dari Xiaodio menelusuri bulu berwarna merah darah, dan cahaya darah kali ini juga telah melonjak di atasnya. Kemudian membentuk dua kata yang sangat tidak jelas. Kata-kata ini sebenarnya bertuliskan penjara iblis. Pada saat melihat kata-kata itu, Wusong merasa cukup kebingungan yang kemudian dia berkata, penjara iblis, apa itu sebenarnya? Di sisi lain, ekspresi di raut wajah Lindong telah berubah menjadi cukup drastis karena Lindong tidak asing dengan nama ini. Dan pada saat itu, Yimo yang cukup kuat ketika berada di aula Dewa Api sebenarnya telah menyebutkan nama dari penjara iblis ini, dan itu sebenarnya adalah faksi yang sangat kuat dan juga misterius. Xiaodio kemudian bertanya dengan heran setelah dia melihat ekspresi perubahan di raut wajah dari Lindong. Apakah sebenarnya kau tahu tentang ini? Lindong hanya bisa menarik napas dengan pelan. Segera setelah itu, dia pun menceritakan apa saja yang telah dia alami selama berada di aula Dewa Api. Hal ini dikatakan oleh Lindong, sebenarnya itu adalah organisasi misterius yang telah dibentuk oleh Yimo. Kalau dipikir-pikir, itu mungkin faksi yang paling menakutkan di dalam dunia ini. Mendengar ucapan dari Lindong, Xiaodio segera bergumam pada dirinya sendiri. Aku bisa menebak bahwa sebenarnya masalah ini mungkin memang terkait dengan Yimo. Namun, aku tidak pernah berharap bahwa sebenarnya
penjara iblis itu merupakan sebuah organisasi. Hal-hal sialan ini sebenarnya tanpa sadar telah menyerang suku Martin Langitku. Lindong hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan dia menekan keterkejutan di dalam hatinya. Menurut Lindong, metode dari penjara iblis ini memang sesuatu yang terlalu menakutkan. Mereka sebenarnya bisa mendapatkan akses untuk memasuki salah satu 4 suku penguasa, dan itu adalah suku Martin Langit tanpa mereka menyadari sedikit pun. Selain itu, mereka bahkan berhasil menjebak pemimpin suku ini ketika dirinya berada di dalam pengasingan di gua surgawi itu. Xiao Diao pun secara perlahan mengepalkan tangannya, yang kemudian dia berkata, meskipun kekuatan dari penjara iblis itu bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan, akan sulit bagi mereka untuk menarik hal-hal seperti itu sendirian. Kecuali Lindong segera menyambung kata-kata dari Xiao Diao, kecuali mereka memiliki agen dari orang dalam. Karena menurut Lindong dan juga Xiao Diao, suku Martin Langit ini mungkin bukan tandingan dari kekuatan penjara iblis. Tetapi jika penjara iblis ingin melakukan sesuatu seperti itu tanpa disadari oleh seluruh orang di dalam suku Martin Langit, maka yang harus mereka lakukan hanyalah menarik salah satu orang dari suku Martin Langit itu sendiri, kemudian melakukan tugas dari penjara iblis ini. Dan orang ini sebenarnya bisa dianggap sebagai pengkhianat karena dia telah berdiri di sisi dari penjara iblis yang bertugas untuk menghancurkan suku Martin Langit dari dalam. Hal ini membuat Lindong, Xiao Diao, dan juga Wusong tahu bahwa sebenarnya di dalam suku Martin Langit mereka saat ini ada seorang mata-mata. Menyadari hal ini, tatapan mata dari Wusong telah berubah menjadi cukup menyeramkan. Sementara aura pembunuh yang sangat besar juga telah melonjak dari dalam tubuhnya. Jelas dia sangat marah. Yang kemudian Wusong pun berkata, jabingan yang mana yang berani melakukan hal itu? Sambil tersenyum, Xiao Diao pun kemudian berkata, siapa lagi orang yang bisa melakukan hal itu jika bukan Hao Jiuyu? Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa menyipitkan matanya karena dia tahu siapa lagi orang yang tiba-tiba saja muncul di dalam suku Martin Langit ini yang berusaha merebut kekuasaan dari Xiao Diao jika bukan Hao Jiuyu. Mendengar ucapan dari Xiao Diao, niat membunuh yang benar-benar mengerikan telah melonjak dari tubuh seorang Wusong. Dia segera berdiri dari tempat duduknya sambil mengatakan, aku akan membunuh jabingan itu. Melihat kemarahan dari Wusong, Xiao Diao hanya bisa tersenyum. Yang kemudian dia berkata, kekuatanmu saja masih berada di bawah Hao Jiuyu. Bagaimana caranya kamu akan membunuhnya? Mendengar kata-kata dari Xiao Diao itu, ekspresi di wajah dari Wusong berubah menjadi cukup muram. Yang akhirnya dia memilih untuk duduk kembali. Yang bisa dilakukan Wusong saat ini hanyalah mengatupkan giginya. Yang kemudian dia berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Jika orang itu benar-benar berhasil mendapatkan otoritas tertinggi di dalam suku kita, bukankah suku Martin Langit ini akan segera tamat? Xiao Diao hanya bisa terdiam. Segera setelah itu dia melirik ke arah Lindong sambil mengatakan, sekarang yang bisa kita lakukan hanyalah mengandalkan Lindong. Karena Xiao Diao sangat menyadari, meskipun Lindong ini tampaknya tidak memiliki kekuatan yang cukup menakjubkan, kemungkinan di antara mereka ini yang bisa berurusan dengan Yimo sangat mudah hanyalah seorang Lindong. Mendengar kata-kata dari Xiao Diao, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia merenung sejenak sebelum perlahan berkata, kalian berdua harus mencari kesempatan supaya bisa mengirimku memasuki gua surgawi itu. Dan aku akan segera melakukan penyelidikan. Satu-satunya cara untuk bisa mengembalikan situasi saat ini adalah dengan menyelamatkan ayahmu. Jika tidak, maka tidak ada satupun orang yang ada di tempat ini percaya pada dirimu. Mendengar ucapan dari Lindong itu, Xiao Diao hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dia mengatakan, benar, kita pada saat ini hanya bisa mengandalkanmu. Sambil tersenyum, Lindong mengatakan, tenanglah, kau tidak perlu terlalu khawatir. Lindong mengatakan hal ini karena dia merasa sangat percaya diri. Selama bertahun-tahun telah terlalu sering melakukan pertarungan dengan Yimo. Dan pada saat ini,
Sebenarnya Lindong sudah bisa dianggap memiliki gelar sebagai spesialis Yimo. Lindong tidak akan pernah membiarkan para Yimo yang berkeliaran di kolom komentar bertindak sesuka hati mereka. Gua surgawi terletak di bagian terdalam dari banyaknya gunung yang ada di dalam suku Martin Langit, dan tempat itu bisa dianggap sebagai tempat yang terlarang. Hanya mereka-mereka yang memiliki status tinggi di dalam suku ini yang memenuhi syarat untuk bisa masuk ke dalam gua surgawi dan kemudian melakukan pelatihan. Namun, selama bertahun-tahun ini, suku tersebut secara konsisten telah kehilangan kontak dengan banyaknya ahli puncak dari suku Martin Langit yang telah masuk ke dalam gua dan melakukan pengasingan kultivasi. Selain itu, setelah para anggota dari suku Martin Langit ini menyisir ke dalam tempat itu, mereka menemukan kerangka-kerangka yang tersisa. Dan hal ini sebenarnya adalah para tetua yang telah gagal untuk membuat terobosan demi naik ke tingkat kekuatan yang selanjutnya. Justru karena hal inilah, maka para anggota biasa dari suku Martin Langit dilarang untuk memasuki gua surgawi. Oleh karena itu, para dewan tetua dari suku ini harus terlebih dahulu memberikan persetujuan bagi mereka-mereka sebelum mengizinkan seseorang untuk bisa masuk ke dalam gua surgawi itu. Jelas pada saat ini, Lindong tidak akan pernah bisa menggunakan cara ini untuk memasuki gua surgawi. Ada gunung yang sangat besar menjulang tinggi berdiri di bagian terdalam dari pegunungan. Sebuah lubang raksasa yang juga dalam dan tampaknya tidak memiliki dasar kini telah hadir di gunung itu. Pada saat ini, ada banyak simbol cahaya kuno yang telah mengambang di atas lubang besar hitam. Simbol-simbol itu sebenarnya terhubung satu sama lain yang kemudian membentuk sebuah penghalang untuk bisa menutup lubang hitam besar, supaya tidak ada satupun orang dari luar yang bisa memasukinya. Jika dilihat lebih dekat lagi, maka di tempat itu sendiri ada beberapa sosok tetua yang sedang duduk di puncak gunung. Posisi mereka pada saat ini mengelilingi lubang besar. Mata mereka semua juga telah tertutup rapat. Hal ini membuat para tetua itu tampak seperti biksu yang sedang bermeditasi. Sementara lautan energi Yuan yang benar-benar perkasa kali ini juga terpancar dari dalam tubuh mereka. Karena sebenarnya para tetua itu adalah penjaga dari gua besar ini. Mereka memiliki kekuatan yang cukup mengerikan. Detik berikutnya angin kencang pun bersiul dari dalam hutan pegunungan. Hal ini dengan cepat menerobos. Tidak hanya anggota dari suku Martin Langit yang tidak diizinkan untuk memasuki wilayah ini, bahkan burung dan juga hewan yang lainnya pun yang tidak berbahaya ketika memasuki tempat ini, mereka akan segera dimusnahkan. Karena para penjaga ini akan memastikan bahwa orang-orang yang berada di dalam goa surgawi memiliki tempat yang sempurna untuk melakukan pengasingan kultivasi. Dan para penjaga ini jelas mereka akan segera menghilangkan semua kemungkinan ancaman yang mendekat. Detik berikutnya, keheningan di tempat ini tidak berlangsung lama karena tiba-tiba saja sesosok manusia telah bergegas untuk memasuki wilayah ini dengan kecepatan tinggi. Aura yang sangat perkasa dari dalam tubuhnya juga telah dipancarkan. Hal itu membuat para penjaga dari goa surgawi tiba-tiba saja membuka mata mereka sambil mengerutkan kening. Tatapan mata mereka semua kali ini melihat tajam pada sosok familiar yang masuk ke dalam tempat ini. Di puncak gunung, seorang tetua dengan alis berwarna putih memandangi sosok itu sebelum akhirnya dia mengatakan, "Tuan Diao, kau tidak diizinkan untuk menginjakkan kaki di sekitar gua surgawi dan Anda harus segera pergi dari tempat ini sebelum para tetua yang lain mengetahui hal ini." Tatapan mata Xiaodo pun berubah menjadi sangat tajam ketika dia melihat pada lubang gua surgawi. Hal ini membuat Xiaodo kemudian berkata, "Ayahku sudah tidak meninggalkan pengasingannya selama lebih dari 100 tahun dan aku ingin masuk ke dalam sana untuk melakukan penyelidikan." Tetua beralis putih itu pun kemudian mengatakan, "Tuan Diao, melakukan pengasingan kultivasi selama ratusan tahun
adalah sesuatu yang cukup umum bagi suku kita. Saat ini, pemimpin suku tua itu mungkin berada di bagian terpenting dari pelatihannya, dan konsekuensinya akan sangat berbahaya jika terjadi kesalahan sedikit pun. Oleh karena itu, Anda tidak diperbolehkan bertindak secara sembrono. Raut wajah dari Xiaodo berubah menjadi sangat dingin ketika dia mendengar ucapan ini. Xiaodo pun kemudian mengatakan, namun aku merasa ada sesuatu yang salah dengan ayahku dan aku harus memasuki tempat itu hari ini juga. Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Xiaodo berubah menjadi sinar cahaya. Dia pun bergerak dengan cepat untuk menerobos masuk ke dalam gua surgawi. Pria alis putih itu terlihat sangat marah yang kemudian dia berteriak dengan keras, hentikan dia sekarang juga. 5 sosok lainnya yang berada di puncak gunung kini segera mengeluarkan kejuan dan gila-gilaan dari dalam tubuh mereka, yang kemudian bergegas untuk menghentikan pergerakan dari Xiaodo. Pada saat melihat hal ini, tatapan mata dari Xiaodo berubah menjadi sangat tajam ketika dia bisa melihat bahwa 5 tetua sebenarnya telah mengeluarkan serangan ganas pada seorang pangeran Martin Langit. Detik berikutnya, Xiaodo hanya mengulurkan tangannya sebelum akhirnya cahaya ungu hitam kini telah berkumpul di telapak tangan dari Xiaodo. Hal ini dalam sekejap saja segera membentuk bulan sabit raksasa yang besarnya puluhan ribu kaki. Bulan sabit ini dengan cepat merobek udara dan memotong gelombang besar yang mengarah pada dirinya. Tatapan mata dari kelima penjaga itu menjadi sedikit lebih tajam ketika mereka melihat bahwa serangan mereka dengan mudah bisa dipatahkan oleh Xiaodo. Karena sebenarnya para tetua yang menjaga tempat ini, mereka semua memegang status yang sangat tinggi di dalam suku Martin Langit. Bahkan mereka semua juga telah mencapai tahap samsara. Namun tidak disangka bahwa serangan gabungan 5 tetua itu masih bisa diblokir oleh serangan tunggal Xiaodo. Meskipun sebagian dari mereka tidak menggunakan kekuatan penuh, tapi penampilan dari Xiaodo yang telah ditunjukkan membuat 5 tetua itu diam-diam melakukan pujian di dalam hati mereka. Detik berikutnya, meskipun mereka sudah melakukan pujian itu, tapi mereka pada saat ini melakukan tugas dengan baik dan tidak ragu-ragu untuk melakukan penyerangan pada Xiaodo kembali. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, kelima tetua itu telah bergerak dan pada saat ini telah muncul untuk mengepung Xiaodo. Kemudian mereka pun membentuk sebuah formasi dengan menggunakan energi Yuan yang gila-gilaan yang telah mereka lonjakkan dari dalam tubuh mereka, yang kemudian formasi ini pun langsung menyelimuti tubuh dari Xiaodo. Pada saat melihat hal ini, Xiaodo pun langsung melepaskan kekuatan bertarungnya secara penuh. Serangan liar dan juga ganas kali ini telah dilancarkan oleh Xiaodo. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, formasi yang telah mengurung dirinya kini bergetar dengan hebat. Hal itu membuat tangan dari kelima tetua itu sebenarnya mulai gemetaran. Kekuatan Yuan yang liar dan ganas telah menyebar ke seluruh langit. Hal itu segera berubah menjadi serangkaian angin kencang yang kemudian mengubah pegunungan yang awalnya tenang sekarang telah menjadi sangat berantakan. Tetua dengan alis putih itu pun memandang Xiaodo yang kali ini telah melakukan perlawanan pada mereka dengan kekuatan penuhnya. Tetua itu pun kemudian berkata, bocah kecil itu benar-benar ngeyel. Meskipun tubuh dari Xiaodo telah terperangkap oleh formasi cahaya, namun dia sebenarnya masih berusaha untuk melakukan perlawanan dengan keras. Hal ini membuat tetua itu hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika melihat perlawanan dari Xiaodo. Detik berikutnya, tubuh dari tetua itu bergerak sebelum pada akhirnya dia muncul di barisan depan dari formasi cahaya. Tetua itu pun mengulurkan telapak tangannya, dan hal ini membuat formasi cahaya benar-benar menyusut dengan cepat. Segera setelah itu berubah menjadi penjara yang sepenuhnya telah menjebak Xiaodo di dalamnya. Setelah tetua alis putih itu berhasil menghentikan pergerakan dari Xiaodo, dia kemudian berkata, Tuan Diao, berhentilah berbuat masalah. Jika Dewan Penatua mengetahui hal ini, kemungkinan besar Anda akan ditegur lagi. Terlebih lagi, tindakanmu ini hanya akan membuat mereka berpikir bahwa kamu adalah orang yang ceroboh.
dan dirimu adalah calon pemimpin suku selanjutnya. Dengan Anda bertindak seperti ini, maka Anda akan dicap negatif oleh para tetua. Xiao Diao pun melihat pada tetua beralis putih itu sebelum akhirnya berkata, "Paman Bai, ayahku benar-benar mengalami masalah di dalam sana." Tetua beralis putih itu pun hanya bisa melihat Xiao Diao dengan raut wajah yang serius. Setelah mendengar ucapan dari Xiao Diao itu, sebenarnya Paman Bai merasakan sebuah ketidakpastian di dalam hatinya. Namun Paman Bai itu segera menggelengkan kepalanya lalu mengatakan, "Pemimpin suku bukanlah satu-satunya orang yang melakukan pengasingan kultivasi di dalam gua surgawi. Ada juga beberapa tetua dan makhluk lain yang sangat tua di dalam sana. Mungkin hal ini sedikit merepotkan jika pada akhirnya Anda mengganggu mereka semua. Untuk saat ini, kau harus menenangkan diri dulu dan kita tidak akan memberitahu para dewan tetua tentang hal ini." Beberapa tetua yang ada di tempat ini mereka kembali duduk di langit dengan masih mempertahankan formasi yang telah menjebak Xiao Diao di dalamnya. Yang dilakukan Xiao Diao kali ini hanya menghirup nafas dalam-dalam dan dia merasa tidak berdaya, yang pada akhirnya Xiao Diao memilih untuk duduk. Namun ada sebuah kilatan cahaya kini segera melintas di dalam tatapan mata Xiao Diao. Hal ini membuat dirinya segera tersenyum dengan penuh kelicikan. Pada saat yang sama, tidak ada satupun tetua penjaga yang ada di tempat ini menyadari bahwa sebenarnya salah satu simbol yang terletak di tepi gua surgawi kini telah menghilang secara tiba-tiba. Sebuah celah yang cukup kecil pada saat ini telah muncul di dalam penghalang cahaya yang menutupi mulut dari gua surgawi itu. Detik berikutnya, sesosok manusia telah menyelinap masuk seperti hantu ke dalam gua surgawi. Setelah melihat sosok itu telah benar-benar memasuki gua surgawi, tubuh dari Xiao Diao berubah menjadi cukup tenang dan dia tidak melakukan perlawanan lagi di dalam formasi yang telah menyegel dirinya. Kekuatan Yuan yang dikeluarkan dari dalam tubuh Xiao Diao kali ini semuanya juga telah ditarik masuk kembali ke dalam tubuhnya. Para tetua dan juga Paman Bai yang ada di tempat ini hanya bisa menghela nafas dengan lega ketika mereka melihat tindakan dari Xiao Diao. Segera setelah itu, tetua itu pun melambaikan lengan bajunya yang kemudian menghilangkan formasi yang telah menjebak tubuh dari Xiao Diao. Paman Bai pada saat ini berkata pada Xiao Diao, "Tuan Diao, kembalilah, jangan berada di tempat ini lagi." Mendengar kata-kata dari Paman Bai itu, Xiao Diao hanya melirik pada gua surgawi yang kemudian tanpa basa-basi lagi tubuhnya berbalik. Dia segera pergi dengan cepat dari tempat ini. Melihat kepergian dari Xiao Diao, Paman Bai hanya menoleh dan tatapan matanya melihat tajam pada gua surgawi. Segera setelah itu, Paman Bai pun mengerutkan alisnya dengan cukup lembut. Sementara seorang tetua yang ada di samping Paman Bai tiba-tiba saja menghela nafas lalu berkata, "Sepertinya ada yang aneh dengan pengasingan kultivasi yang dilakukan oleh pemimpin suku kita kali ini. Aku cukup penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Tuan Diao itu." Mendengar kata-kata ini, Paman Bai hanya bisa menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu dia mengatakan, "Kita hanya memiliki wewenang untuk menjaga tempat ini, dan kita sebenarnya juga tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam gua surgawi itu sendirian. Pemimpin suku kita adalah orang yang sangat kuat. Bagaimana mungkin sebuah kecelakaan terjadi padanya?" Setelah berkata seperti ini, Paman Bai dia melompat dan bergegas kembali ke puncak gunung. Pada akhirnya, para tetua ini yang merupakan penjaga gua surgawi juga kembali ke posisi mereka masing-masing. Namun, sebenarnya di dalam tatapan mata mereka semua memiliki sebuah kekhawatiran yang tidak jelas. Pada saat ini Li Dong telah berada di dalam goa surgawi. Ekspresi raut wajahnya cukup terkejut ketika dia mengamati tempat asing yang ada di tempat ini. Dengan bantuan kekacauan yang telah diciptakan oleh Xiao Diao, pada akhirnya Li Dong bisa menemukan sebuah celah untuk menyelinap masuk ke dalam goa surgawi yang telah disegel. Namun, setelah memasuki goa ini, Li Dong benar-benar terpana dengan betapa uniknya tempat ini. Karena sebenarnya
Pemandangan yang ada di dalam goa tidak seperti yang dibayangkan oleh Lindong. Sebaliknya, di dalam goa ini yang muncul hanyalah sebuah kegelapan. Bahkan Lindong tidak bisa menemukan arah sedikit pun. Seolah-olah kegelapan yang ada di dalam goa ini cukup mematikan dan tidak memiliki kehidupan sedikit pun. Meskipun tempat ini cukup gelap gulita, namun sebenarnya Lindong secara samar-samar bisa merasakan bahwa di bawah kakinya ada sebuah jalan yang telah menyebar ke segala arah. Lindong sedang mencoba untuk menyelidiki tempat ini sebentar. Namun pada akhirnya Lindong tidak dapat mendeteksi apapun. Dia merenung sedikit, kemudian mengepalkan tangannya. Segera setelah itu bulu merah darah kini telah muncul di dalam genggaman telapak tangan Lindong. Karena itu adalah bulu darah esensi dari ayah Xiaodiao. Lindong pun segera menutup matanya sambil memegang bulu darah itu. Pada akhirnya, sekitar 10 menit kemudian, Lindong membuka matanya kembali. Tatapan mata dari Lindong kali ini segera melihat ke arah barat. Dengan panduan dari bulu darah ini, Lindong pada akhirnya bisa mendeteksi sebuah koneksi yang sangat tidak jelas dari arah barat itu. Hal ini membuat Lindong kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya aku harus segera menuju ke arah itu. Setelah mengatakan hal ini, Lindong langsung bergerak dan dia terbang ke arah barat. Kekuatan Yuan yang ada di dalam tubuhnya juga telah diedarkan. Hal ini segera membentuk sebuah lapisan pertahanan yang melindungi seluruh tubuh Lindong. Karena tempat ini adalah sebuah tempat yang cukup misterius dan juga tidak terduga, yang terbaik bagi Lindong adalah harus ekstra hati-hati di dalam tempat ini. Keheningan yang cukup mematikan di dalam goa surgawi ini sebenarnya menimbulkan rasa takut di dalam hati seseorang. Namun Lindong kali ini masih tetap tenang, karena dia teringat bahwa sebenarnya kegelapan di dalam tempat ini tidak bisa dibandingkan pada saat Lindong menaklukkan kegelapan dari batu simbol melahap di masa lalu. Kesunyian yang dirasakan oleh Lindong bahkan berkali-kali lipat daripada yang terjadi di tempat ini. Lindong telah melakukan perjalanan di dalam goa surgawi selama 1 jam sebelum pada akhirnya dia tiba-tiba berhenti. Detik berikutnya, Lindong segera melihat ke arah kiri, yang kemudian dia bisa mendeteksi sebuah riak misterius dari sebelah sana. Hal ini membuat Lindong segera mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh ruang kegelapan. Hal ini dengan cepat menimbulkan suara dengungan. Sebuah kegelapan pun berfluktuasi saat tangan Lindong menyentuhnya. Setelah itu, Lindong bisa melihat bahwa kegelapan di tempat ini secara bertahap menjadi ilusi. Di balik kegelapan itu sendiri, sebenarnya ada sebuah gua yang telah diterangi menggunakan cahaya lilin kekuningan yang redup. Sementara itu, beberapa sosok telah duduk di dalam goa-goa kecil. Dari penampilannya, mereka ini adalah para ahli top dari suku Martin Langit. Tidak ada yang salah dengan melakukan pengasingan kultivasi di dalam sebuah goa. Namun Lindong pada saat ini bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Matanya secara perlahan menyapu seluruh goa ini. Sesaat kemudian, Lindong pun memusatkan perhatiannya pada dinding goa di sebelah kanan dari para ahli suku Martin Langit. Di tempat itu sendiri ada bunga hitam berbentuk segi 8 yang telah tumbuh, dan sebuah aroma yang sulit dideteksi orang biasa samar-samar juga tersebar dari bunga segi 8. Ketika melihat hal ini, Lindong pun segera berkata, sebenarnya bunga apa itu? Karena pada saat melihat bunga ini, Lindong bisa merasakan bahwa 2 batu simbol leluhur di dalam tubuhnya kini mulai bergetar. Namun tiba-tiba saja yang ada di dalam tubuh Lindong, dia segera mengatakan, sebenarnya itu adalah bunga iblis ilusi abadi. Lindong yang mendengar ucapan dari Yan itu benar-benar terkejut. Bahkan tatapan mata dari Lindong pada saat ini telah berkedut, sementara kegelisahan mulai muncul di dalam hatinya. Hal ini membuat Lindong segera mengatakan, suku Martin Langit sebenarnya memang telah diserang oleh Yimo. Detik berikutnya wajah dari Lindong telah berubah menjadi sangat serius. Yang kemudian dia bertanya dengan lembut, sebenarnya apa yang disebut dengan bunga iblis ilusi abadi ini? Mendengar pertanyaan dari Lindong,
Yan pun mulai menjelaskan dengan nada suara yang cukup serius. Itu adalah hal yang cukup menakutkan di dalam suku Yimo. Ada desas-desus bahwa seseorang harus menggunakan darah dan juga daging dari kehidupan yang tidak terhitung jumlahnya untuk bisa menumbuhkan bunga seperti itu. Selain itu, juga dibutuhkan darah dari Raja Yimo untuk bisa mengeluarkan propertinya. Pada akhirnya, yang dinamakan dengan bunga iblis ilusi abadi ini akan lahir setelah 1000 tahun. Bunga ini mampu mengeluarkan aroma yang tidak bisa dideteksi oleh manusia. Terlebih lagi, sekali wewangian dari bunga ini dihirup dan kemudian masuk ke dalam tubuh seseorang, maka orang itu akan segera terjatuh ke dalam halusinasi tanpa akhir. Setelah terjebak di dalamnya, satu-satunya jalan keluar adalah kematian tubuh seseorang. Selain itu, hampir tidak mungkin bagi orang luar untuk menyadari bahwa korbannya telah terjatuh dan juga terperangkap ke dalam ilusi, dan mereka akan mendapatkan kesan bahwa korban ini sedang berada di dalam tingkat pelatihan yang dalam. Mendengar penjelasan dari Yan itu, Lindong pun segera mengangkat alisnya lalu mengatakan, "Apakah maksudmu semua para ahli dari suku Martin Langit kali ini telah terjatuh ke dalam halusinasi?" Sambil menganggukkan kepalanya, Yan pun mengatakan, "Benar. Yimo itu memang secara diam-diam telah melakukan sesuatu pada goa surgawi ini, dan semua ahli top dari suku Martin Langit sebenarnya yang berada di dalam pengasingan kali ini mereka telah terjatuh dan juga terperangkap. Hal ini juga terjadi pada pimpinan suku Martin Langit." Mendengar ucapan dari Yan itu, Lindong hanya bisa menghela nafas dengan panjang, karena sebenarnya teknik menakutkan dari penjara iblis memang membuat hati dari Lindong sedikit bergetar. Goa surgawi ini merupakan wilayah paling penting dari suku Martin Langit. Namun, mereka sebenarnya mampu menjebak para ahli top dari suku Martin Langit tanpa sedikit pun disadari oleh suku itu sendiri. Kemampuan seperti ini benar-benar membuat Lindong merasa berdebar-debar, karena ini adalah suku Martin Langit yang merupakan salah satu dari 4 suku penguasa, dan suku ini bahkan berada di tingkat tertinggi di seluruh dunia binatang iblis. Namun, sekarang tampak sangat lemah di tangan dari penjara iblis. Memikirkan hal ini saja membuat Lindong sadar, tidak heran bahwa semua suku dan juga faksi di dunia ini, mereka telah mengesampingkan perbedaan yang kemudian bergabung bersama-sama untuk melawan Yimo di zaman kuno. Detik berikutnya, Yan pun kembali mengatakan, sangat sulit bagi mereka yang sudah terjatuh dalam kondisi seperti ini untuk menyadari bahwa sebenarnya mereka sedang berada di dalam halusinasi. Aku khawatir mereka mungkin saat ini telah mengalami halusinasi, seolah-olah mereka telah keluar dari dalam goa surgawi ini dan kemudian menjalani kehidupan yang bebas dan juga tenang di luar sana. Padahal itu semua hanyalah halusinasi yang disebabkan oleh bunga ini. Tatapan mata dari Lindong telah berubah menjadi sangat serius ketika dia mendengar kata-kata dari Yan, karena halusinasi ini memang tidak bisa dideteksi oleh siapapun, dan ini merupakan sebuah teknik yang cukup misterius. Dan Lindong kali ini berkata, "Mari kita cari ayah dari Xiaodiao lebih dahulu," karena bagi Lindong yang paling penting saat ini adalah menemukan ayah dari Xiaodiao untuk bisa melihat apakah dia mengalami sebuah kecelakaan. Mengingat situasi saat ini, kemungkinan 90% memang telah terjadi sesuatu yang salah pada ayah Xiaodiao. Setelah berkata seperti ini, Lindong pun bergegas dan dia mempercepat langkahnya untuk segera bisa menemukan ayah dari Xiaodiao. Dengan respon dari bulu darah yang ada di tangannya, Lindong bisa dengan cepat melakukan perjalanan ke arah tertentu untuk mendeteksi keberadaan dari ayah Xiaodiao di dalam goa yang sangat besar ini. Beberapa saat kemudian, Lindong sekali lagi bisa merasakan 3 tempat pengasingan di sepanjang perjalanan. Dia sedikit terkejut, yang membuat Lindong kemudian berkata, bunga iblis ilusi abadi telah tumbuh di mana-mana di dalam goa ini. Jelas mereka semua yang telah melakukan kultivasi di dalam tempat ini sepertinya telah terjatuh ke dalam halusinasi. Sambil terus menyusuri seluruh goa ini selama setengah jam, pada akhirnya Lindong memilih untuk berhenti.
Tatapan matanya terlihat tajam melihat bulu darah yang ada di tangannya. Karena pada saat ini, bulu darah itu sebenarnya yang tadinya redup, kini telah mendapatkan kembali cahayanya. Ketika melihat perubahan dari bulu darah ini, Lindong pun segera bergumam, apakah sebenarnya kita sudah sampai? Segera setelah itu, Lindong pun menoleh pada arah kegelapan di sebelah kirinya. Dengan lembut, dia mengulurkan tangannya dan menyentuh kegelapan itu. Hal ini menimbulkan suara dengungan ketika tangan Lindong bersentuhan dengan kegelapan yang ada di sebelah kirinya. Detik berikutnya, sebuah riak cahaya mulai muncul dan kemudian menyebar di atasnya. Segera setelah itu, kegelapan yang ada di tempat ini pun menghilang. Yang kemudian Lindong bisa melihat sebuah goa yang cukup luas dan juga tenang muncul di hadapannya. Goa yang telah muncul di hadapan Lindong kali ini tidak diragukan lagi, merupakan goa yang lebih tenang jika dibandingkan dengan beberapa goa sebelumnya. Cahaya lilin yang cukup terang juga bergoyang di tempat itu. Sementara dalam goa ini sendiri dipenuhi dengan aroma cendana yang cukup menenangkan. Sesosok manusia kini telah duduk di atas platform batu berwarna hijau yang terletak di tengah-tengah goa. Sosok itu menggunakan pakaian berwarna hitam dan rambutnya cukup panjang telah tersebar dari kepalanya. Aura yang sangat sombong dan juga mengerikan kini terpancar jelas dari dalam tubuh sosok itu. Seolah-olah sosok ini merupakan binatang buas unik yang sangat mengerikan. Jika sampai terbangun, maka hal itu akan segera memancarkan sebuah keganasan yang membuat banyak orang ketakutan. Lindong melihat pada sosok itu dengan penuh kekaguman, karena pada saat ini Lindong benar-benar bisa merasakan kekuatan dan juga tekanan yang terpancar dari dalam tubuhnya. Perasaan itu tidak lebih lemah dari pemimpin suku naga. Jelas orang ini adalah ayah Xiao Diao yang merupakan pimpinan dari suku Martin Langit saat ini. Detik berikutnya Yan di dalam tubuh Lindong segera berkata, "Lindong, lihatlah tembok yang ada di belakangnya." Mendengar kata-kata dari Yan itu, Lindong pun segera melihat pada tembok yang ada di belakang ayah Xiao Diao. Detik berikutnya, tatapan mata Lindong menjadi menegang karena dia bisa melihat di tempat itu ada 3 bunga iblis ilusi abadi yang telah bergoyang-goyang di dinding. Sementara cahaya hitam juga telah mengalir di atas kelopaknya. Hal ini membuat Lindong tanpa sadar mengatakan, sebenarnya ada 3 bunga iblis ilusi abadi di dalam goa ini sendiri. Yan pun kemudian mendecakkan lidahnya dan dia mengatakan pada Lindong, 3 bunga di tempat ini. Suku Yimo itu benar-benar sangat kejam. Namun, ini merupakan satu-satunya cara bagi mereka untuk bisa menjebak seorang ahli yang telah berada di tahap reinkarnasi. Pemimpin suku itu sebenarnya telah terperangkap oleh jebakan dari Yimo. Mendengar ucapan dari Yan, Lindong hanya bisa mengerutkan alisnya. Tatapan matanya terus melihat pada goa ini. Namun Lindong tidak sedikit pun memiliki keberanian untuk masuk dengan santai ke dalam sana, karena bunga iblis ilusi abadi mampu menjebak seseorang di tahap reinkarnasi. Jika Lindong masuk ke dalam sana secara tidak hati-hati, kemungkinan Lindong juga akan terjebak dan menghabiskan seluruh hidupnya di dalam halusinasi. Lindong kali ini hanya bisa berkonsultasi dengan Yan yang memiliki pengalaman dengan benda-benda seperti itu. Yan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kita bisa menariknya keluar dari dalam halusinasi? Haruskah kita menghancurkan bunga iblis ilusi abadi ini? Mendengar kata-kata dari Lindong, Yan pun segera menjawabnya. Aroma dari halusinasi yang dipancarkan oleh bunga iblis ilusi abadi itu telah diserap ke dalam tubuhnya. Oleh karena itu, bahkan jika kamu menghancurkan bunganya, kamu hanya bisa menunggu sampai aroma halusinasi di dalam tubuhnya itu menghilang sepenuhnya. Hanya dengan begitu, maka secara otomatis dia akan terbangun. Lindong pun segera mengerutkan keningnya lalu dia bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk hal ini? Sambil tersenyum, Yan pun mengatakan, setidaknya adalah 6 bulan.
Mendengar kata-kata dari Yan itu, Lindong hanya bisa mengerutkan dahinya. Karena suku Martin Langit sebentar lagi akan memilih pimpinan baru dalam beberapa hari ke depan. Jelas waktu 6 bulan ini adalah waktu yang sangat lama dan mereka tidak bisa menunggu selama itu. Hal ini membuat Lindong segera berkata kembali, bagaimana kita bisa menghilangkan aroma halusinasi di dalam tubuhnya? Ditanya seperti ini oleh Lindong. Yan kemudian mengatakan, biasanya tidak mungkin untuk menghilangkan aroma halusinasi ini, dan sebenarnya hal itu hanya bisa dikonsumsi secara bertahap. Mendengar jawaban dari Yan itu, Lindong merasa cukup tidak puas. Namun, dirinya pada saat ini memiliki pemahaman yang jelas tentang Yan. Lindong tidak percaya bahwa Yan tidak memiliki solusi untuk masalah mereka kali ini. Hal itu membuat Lindong kemudian berkata, Yan, sebenarnya aku tidak percaya bahwa kau tidak memiliki solusi untuk masalah ini. Cepatlah, katakan saja, jangan banyak bermain-main. Mendengar kata-kata dari Lindong itu, Yan hanya bisa tertawa. Segera setelah itu dia mengatakan, kamu benar-benar jenius, karena sebenarnya kamu sangat memahami diriku. Aroma halusinasi ini memang sangat merepotkan. Namun untungnya, kamu memiliki batu leluhur. Pada saat itu, Tuanku menciptakan diriku ini untuk berurusan dengan Yimo. Oleh karena itu, wewangian halusinasi ini juga berada di dalam jangkauan kemampuanku. Mendengar kata-kata dari Yan itu, Lindong hanya bisa menarik nafas dengan lega. Dia tidak menunda waktu lagi. Yang kemudian Lindong melemparkan bulu darah yang ada di tangannya. Detik berikutnya, hal itu segera menabrak segel yang ada di depan pintu goa dari ayah Xiaodiao. Segera setelah itu, Lindong pun mengatakan, Yan, lindungi tubuhku. Setelah Lindong berkata seperti ini, sebuah cahaya putih yang cukup hangat terpancar dari dalam tubuhnya. Hal ini benar-benar telah membungkus tubuh dari Lindong dengan perlindungan bercahaya. Setelah dia merasa mendapatkan perlindungan dari Yan, Lindong pun tanpa ragu-ragu lagi melangkahkan kakinya dan kemudian dia masuk ke dalam goa di mana tempat ayah Xiaodiao berada. Setelah Lindong berada di dalam goa tempat ayah Xiaodiao berada, Lindong bisa merasakan sebuah aroma yang cukup lemah dan misterius memasuki lubang hidungnya. Dalam sekejap saja, hal itu membuat Lindong merasa cukup pusing. Namun untungnya, pusing seperti ini tidak parah dan dengan cepat segera menghilang. Hal ini menimbulkan sebuah kejutan di dalam tatapan mata Lindong. Karena bunga iblis ilusi abadi ini memang cukup menakutkan. Lindong yang berada di bawah perlindungan dari Yan sebenarnya masih sedikit terpengaruh oleh aroma bunga iblis ilusi abadi. Hal ini membuat Lindong tidak bisa membayangkan bagaimana jika dia benar-benar terjatuh ke dalam halusinasi. Kemungkinan dia akan terjebak selamanya di dalam tempat ini. Detik berikutnya yang di dalam tubuh Lindong hanya bisa menghela nafas yang kemudian dia berkata, ada Raja Yimo yang sangat kuat di era kuno yang dikenal sebagai Raja Iblis Ilusi. Dia sebenarnya sudah mengonsumsi bunga iblis ilusi abadi ini sebagai makanan sehari-hari, yang kemudian hal itu membuat Raja Yimo ini mampu menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam ilusi tanpa akhir hanya dengan lambaian tangannya saja, kecuali seseorang adalah ahli puncak yang berada di tahap reinkarnasi. Maka semua orang yang berada di level bawahnya seperti ahli samsara hanya akan bisa menghadapi kematian ketika berhadapan dengan Raja Iblis Ilusi. Mendengar cerita dari Yan itu, Lindong benar-benar cukup terguncang, yang kemudian tanpa sadar mengatakan, sangat kuat, benar-benar sangat kuat. Karena seorang ahli yang berada di tahap samsara sebenarnya hanya berada di bawah level dari tahap reinkarnasi. Namun mereka benar-benar tidak memiliki cara untuk bisa bertahan hidup ketika berhadapan dengan Raja Iblis Ilusi. Hal ini sudah menjadi bukti seberapa kuatnya Raja Iblis Ilusi itu. Detik berikutnya, Yan pun kembali berkata, benar, banyak ahli samsara yang telah mati di tangannya selama perang dunia kuno. Dan bahkan beberapa ahli yang berada di tahap reinkarnasi juga telah dibunuh oleh Raja Iblis Ilusi ini.
Namun pada akhirnya, Raja Iblis Ilusi berhasil dibunuh oleh Guru Es. Mendengar kata-kata dari Yan, tatapan mata Lindong kini segera melebar dan dia mengatakan, sebenarnya lagi-lagi Guru Es yang bisa memecahkan masalah ini. Hal itu membuat Lindong merasa tidak berdaya dan dia pun merasakan sebuah tekanan yang sangat besar ketika nama dari Guru Es disebutkan. Namun Lindong tidak ingin berlama-lama untuk memikirkan tentang Guru Es. Yang dilakukan Lindong pada saat ini hanyalah menyusuri goa ini dengan cukup tenang. Segera setelah itu dia benar-benar berhenti di depan platform batu dari ayah Xiaodiao. Sekarang jarak Lindong dan juga ayah Xiaodiao sudah lebih dekat. Di saat yang sama, Lindong bisa merasakan aura yang sangat sombong dari pimpinan suku Martin Langit ini. Dan kesombongan seperti ini benar-benar mirip dengan Xiaodiao. Namun, kesombongan yang terpancar dari dalam tubuh ayah Xiaodiao ini tidak memiliki aura yang menyihir seperti Xiaodiao. Sebaliknya, itu memberikan aura tekanan dan juga ketegasan dari seseorang yang telah menduduki posisi tertinggi untuk waktu yang cukup lama. Lindong melihat ayah Xiaodiao, pupil matanya tiba-tiba saja menyusut karena dia bisa melihat bahwa jari dari ayah Xiaodiao pada saat ini tiba-tiba saja berkedut. Padahal dia sedang berada di dalam kondisi halusinasi. Yan yang juga melihat jari dari ayah Xiaodiao bergerak, dia tiba-tiba saja mengatakan, "Hah? Dia bergerak?" Mendengar hal ini, Lindong kemudian bertanya dengan nada suara yang cukup tercengang, "Yan, sebenarnya apa yang terjadi? Jika pemimpin suku Martin Langit sedang berhalusinasi, sangat mustahil baginya untuk bisa mendeteksi aktivitas dari luar, bukan?" Mendengar kata-kata dari Lindong itu, Yan kemudian mengatakan, sepertinya pimpinan suku Martin Langit ini adalah orang yang cukup mengesankan. Meskipun dia saat ini berada di dalam kondisi halusinasi, dia sepertinya masih bisa mendeteksi sesuatu. Namun, dia kali ini belum yakin dengan apa yang dia rasakan. Mendengar kata-kata dari Yan, Lindong kemudian mengatakan, dengan kata lain, mungkinkah dia memang sedang berhalusinasi, tapi sebenarnya menemukan fakta yang lain, tapi dia meragukan fakta ini. Yan pun segera menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, tepat sekali, tapi hal ini merupakan sesuatu yang cukup bagus. Jika dia tidak memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya, kemungkinan kita akan sedikit kesulitan untuk bisa membangunkannya. Saat itu, ada beberapa ahli yang tidak bisa dibangunkan setelah memasuki kondisi halusinasi. Hal ini karena mereka tidak memiliki keraguan di dalam hati mereka. Dan sebenarnya mereka sangat percaya bahwa halusinasi itu adalah kenyataan yang sebenarnya. Jika kita menghadapi seseorang yang tidak memiliki keraguan seperti ini dan kita mencoba membangunkannya dengan suara, maka orang yang telah berhalusinasi itu akan menganggap suara kita ini adalah halusinasi bagi dirinya. Mendengar ucapan dari Yan, Lindong hanya bisa menarik napas dalam-dalam karena metode untuk mencegah seseorang supaya bisa membedakan antara halusinasi dan juga kenyataan itu adalah sesuatu yang cukup menakutkan. Lindong kemudian kali ini berkata, "Baiklah, mari kita selesaikan dulu dengan bunga iblis ilusi abadi yang telah tumbuh di tempat ini." Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun berjalan di sekitar platform batu. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah cahaya hitam dan juga cahaya petir kini telah menari-nari di atas tangan Lindong. Pada saat ini Lindong telah bersiap untuk menghancurkan bunga iblis ilusi abadi. Namun tiba-tiba saja Yan pun berkata pada Lindong, "Tunggu dulu, benda ini juga merupakan harta karun. Jangan dihancurkan begitu saja." Lindong terkejut, yang kemudian dia mengatakan, "Apa? Sebenarnya benda ini adalah harta karun?" Sambil tersenyum nakal, Yan pun kembali mengatakan, "Hehe, dari sudut pandang tertentu, bunga iblis ilusi abadi ini memang sebuah harta karun yang cukup langka dan juga misterius bagi mereka-mereka yang telah melatih energi mental. Sepertinya kau bisa meminjam kekuatan dari bunga iblis ilusi abadi ini untuk membantumu menerobos ke tahap Grandmaster Simbol."
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan benar-benar memanfaatkan kekuatan dari bunga iblis ilusi abadi yang dianggap sebagai harta karun yang langka? Jika Lindong memang berhasil memanfaatkan bunga ini dan dia menerobos ke tahap Grandmaster Simbol, seberapa menakutkan kekuatan Lindong yang sebenarnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 14 episode 34. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong pada saat ini benar-benar sangat terkejut ketika dirinya mendengar kata-kata Grandmaster Simbol. Setelah itu, tatapan mata dari Lindong dipenuhi dengan semangat. Karena sebenarnya Grandmaster Simbol itu adalah level yang sangat menentukan bagi seorang Master Simbol. Ada banyak orang di dunia ini yang telah melatih energi mental mereka, dan ada pula yang melatih bersamaan dengan energi Yuan. Namun sangat sedikit seorang praktisi yang mengkultivasi energi mentalnya sampai bisa naik ke tingkat Grandmaster Simbol. Karena energi mental ini tidak diragukan lagi, itu merupakan sesuatu yang lebih halus jika dibandingkan dengan kekuatan Yuan. Oleh karena itu, mencoba untuk mencapai level dari Grandmaster Simbol bukanlah tugas yang mudah. Sebelum mencapai level dari Grandmaster Simbol, kekuatan energi mental dari seseorang mungkin akan sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan kekuatan Yuan mereka. Namun, ketika seseorang berhasil melangkah ke tahap ini, maka kekuatan dari energi mental yang sebenarnya akan terungkap. Karena seorang Grandmaster Simbol itu merupakan ahli yang setara dengan seseorang di tahap samsara. Faktanya, seseorang di tahap samsara saja akan mengalami sakit kepala ketika berhadapan dengan orang-orang yang telah memiliki energi mental mencapai tingkat Grandmaster Simbol. Pada saat ini, energi mental milik Lindong sendiri hanya berada di tingkat Master Simbol ilahi tingkat lanjutan, dan dia satu langkah lagi menuju Grandmaster Simbol. Namun Lindong sangat sadar dirinya benar-benar membutuhkan sebuah pertemuan yang kebetulan dan juga besar untuk bisa mengambil langkah ini. Sepertinya bunga iblis ilusi abadi ini adalah pertemuan yang ditunggu-tunggu oleh Lindong ini. Sesaat kemudian Yan pun mulai menjelaskan pada Lindong, bunga iblis ilusi abadi itu mampu menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam halusinasi, dan yang terperangkap tidak hanya tubuh fisiknya, tapi hal itu juga tubuh mentalnya. Dari sudut pandang tertentu, ini merupakan sebuah metode pelatihan yang cukup unik untuk energi mental seseorang. Namun tentu saja, persyaratannya adalah seseorang harus bisa mengendalikan kekuatan ini. Jika tidak, maka orang itu tidak hanya gagal untuk membuat kemajuan, tapi kemungkinan mereka juga akan berakhir dengan melukai tubuh energi mentalnya. Hal ini akan segera menyebabkan kematian. Mendengar kata-kata dari Yan itu, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya, karena yang disebut dengan bunga iblis ilusi abadi sepertinya bukan hanya ancaman, tapi itu juga merupakan sebuah peluang di saat yang bersamaan. Sambil terus melihat pada Lindong, Yan pun kali ini kembali berkata, tentu saja kita tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu saat ini. Yang harus kita lakukan hanyalah menyelesaikan masalah di tempat ini terlebih dahulu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Yan pun mengeluarkan cahaya putih yang cukup hangat dari dalam tubuh Lindong. Segera setelah itu, cahaya ini pun berkumpul dan berubah menjadi belati cahaya putih. Dalam sekejap saja, belati cahaya putih yang memancarkan cahaya terang itu kali ini telah menusuk pada dinding gunung yang ada di belakang ayah Xiaodiao. Bebatuan di tempat itu pun langsung terjatuh, dan sekarang Lindong bisa melihat beberapa akar gelap yang telah memanjang di dalam tembok itu. Akar ini terjerat satu sama lain, dan hal itu tampak sangat menakutkan karena sepertinya akar-akar yang terjerat ini membentuk wajah hantu. Detik berikutnya, bunga iblis ilusi abadi itu mengeluarkan suara desisan karena dia telah mendeteksi beberapa bahaya yang membuat mereka akan tercabut dari dinding itu. Dalam sekejap saja, bunga iblis ilusi abadi ini bergoyang-goyang dan kemudian memancarkan cahaya hitam pekat disertai dengan aroma halusinasi. Hal ini segera menyapu ke arah Lindong.
Ketika melihat serangan dari bunga iblis ilusi abadi, Lindong terlihat cukup terkejut. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya tanaman itu masih sangat menakutkan. Bahkan setelah mereka dicabut dari dalam dinding. Di sisi lain, yang kemudian dia mengeluarkan cahaya putih yang cukup terang dari dalam tubuh Lindong. Dan hal ini segera berubah menjadi batu jimat leluhur yang kemudian mengeluarkan rantai-rantai simbol untuk menusuk pada bebatuan yang masih menempel di bunga iblis ilusi abadi. Dalam sekejap saja, dar, bebatuan itu pun pecah. Sebelum pada akhirnya 3 rimpang berwarna hitam yang cukup rumit kini telah muncul dan kemudian terikat oleh banyaknya rantai simbol. Rimpang-rimpang ini pun berjuang sambil mengeluarkan gelombang energi hitam yang merembes keluar dari dalamnya. Namun, energi hitam ini benar-benar menghilang setelah bersentuhan dengan rantai simbol. Segera setelah itu Yan pun mulai berkata, "Kumpulkan." Dalam sekejap saja, rantai-rantai simbol ini sekarang menarik diri untuk mundur sambil melilit 3 bunga iblis ilusi abadi. Segera setelah itu, rantai ini benar-benar masuk ke dalam batu jimat leluhur bersama dengan bunga iblis ilusi abadi itu. Setelah mereka menghilang, sebagian besar aroma yang cukup aneh di tempat ini juga langsung menghilang. Lindong hanya bisa menghela nafas dengan lega setelah dia melihat bahwa bunga iblis ilusi abadi telah berhasil ditaklukkan oleh Yan. Untungnya, Lindong memiliki batu jimat leluhur yang merupakan benda suci untuk bisa berurusan dengan Yimo. Jika tidak, kemungkinan Lindong tidak akan pernah berani masuki goa surgawi ini. Tiba-tiba saja tatapan mata Lindong melihat ke arah ayah dari Xiaodiao yang masih terduduk di atas platform batu. Hal ini dilakukan oleh Lindong sambil mengatakan, sudah waktunya untuk menghilangkan aroma halusinasi di dalam tubuhnya sekarang. Karena Lindong tahu, jika dirinya tidak bisa menghilangkan aroma halusinasi di dalam tubuh dari ayah Xiaodiao, kemungkinan tidak ada yang tahu berapa lama lagi mereka harus menunggu sampai ayah dari Xiaodiao benar-benar terbangun atas kemauannya sendiri. Melihat raut wajah yang serius dari seorang Lindong, Yan pun kali ini berkata, "Tenang saja kau ini." Segera setelah itu, Yan pun melesat keluar dari dalam tubuh Lindong dan dia pada saat ini telah muncul di atas kepala pimpinan suku Martin Langit. Setelah itu, suara dengungan pun dipancarkan dan cahaya hangat pada saat ini telah menyebar. Kemudian hal itu menyelimuti seluruh tubuh dari ayah Xiaodiao. Detik berikutnya suara mendesis pun terdengar dan kali ini batu tempat ayah Xiaodiao duduk sedikit bergetar. Segera setelah itu, ada jejak energi hitam yang cukup redup kini segera keluar dari pori-pori kulit ayah Xiaodiao. Energi hitam ini mengandung sebuah aroma yang cukup aneh. Ketika melakukan kontak dengan cahaya putih, energi hitam itu pun mengeluarkan suara yang cukup memekakkan telinga. Namun, hal itu segera menghilang ketika benar-benar tersinari oleh cahaya putih dari batu jimat leluhur. Lindong yang berdiri di hadapan dari ayah Xiaodiao, dia hanya terdiam untuk mengamati pembersihan yang dilakukan oleh Yan. Dan pada saat ini, Lindong terus menatap wajah dari pimpinan suku Martin Langit. Semakin lama, ekspresi di wajah dari ayah Xiaodiao itu menjadi semakin menarik. Hal ini dikarenakan berubah-ubah, kadang kebingungan, kadang serius, dan kadang juga menjadi linglung. Namun, Lindong mengerti bahwa sebenarnya halusinasi ini secara alami tidak sempurna lagi. Kemungkinan hal itu akan segera dihapus sepenuhnya, karena halusinasi seperti ini yang mencoba menjebak seorang ahli di tahap reinkarnasi bukanlah tugas yang mudah. Pembersihan yang dilakukan oleh Yan itu memakan waktu selama berjam-jam. Baru kemudian Lindong bisa melihat bahwa cahaya yang dipancarkan dari dalam batu jimat leluhur kini telah sedikit demi sedikit ditarik kembali ke dalamnya, yang pada akhirnya seluruh cahaya yang dipancarkan itu kini telah benar-benar menghilang. Batu jimat leluhur segera melesat kembali dan masuk ke dalam tubuh Lindong. Setelah melihat hal ini, Lindong pada akhirnya mengerti bahwa sebenarnya pembersihan terhadap tubuh dari ayah Xiaodiao kini telah menghilang. Ekspresi di raut wajah Lindong sendiri memiliki sebuah kegembiraan.
Namun, tiba-tiba saja Lindong tercengang karena dia menyadari bahwa ayah dari Xiao Diao tidak menunjukkan tanda-tanda untuk segera terbangun dan membuka matanya. Melihat kebingungan dari Lindong ini, Yan pun mulai menjelaskan, meskipun aroma halusinasi di dalam tubuhnya telah sepenuhnya menghilang, dia selama ini telah terperangkap dalam halusinasi untuk jangka waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, dia harus benar-benar sadar sebelum pada akhirnya terbangun dan membuka matanya. Jika tidak, maka dia akan kebingungan untuk membedakan sebuah kenyataan dan juga halusinasi, yang pada akhirnya hal itu hanya akan menyakiti pikirannya. Mendengar kata-kata dari Yan itu, Lindong pun mengerti dan dia dengan cepat pada saat ini mulai merasa sedikit takut. Bunga iblis ilusi abadi adalah sesuatu yang cukup menakutkan. Tidak heran jika aromanya mampu menjebak seorang ahli yang berada di tahap reinkarnasi. Sambil tersenyum, Yan kali ini mengatakan, kau tidak perlu memperdulikan dia saat ini. Apakah dia akan bangun atau tidak, itu semua tergantung pada dirinya sendiri. Pertama-tama, yang harus kita lakukan adalah menyusuri seluruh gua ini dan kemudian mengumpulkan bunga iblis ilusi abadi itu. Pada saat yang sama, sebenarnya kita juga akan memberi mereka bantuan yang besar. Mendengar ucapan dari Yan itu, Lindong menganggukkan kepalanya karena dia sangat setuju. Karena pada dasarnya, Lindong akan bisa membantu suku Martin Langit menyelesaikan masalah ini. Sementara itu, Lindong juga mendapatkan keuntungan karena bisa mengumpulkan bunga iblis ilusi abadi yang cukup langka supaya bisa dipergunakan untuk pelatihan energi mentalnya. Dan ini adalah sesuatu keuntungan yang tidak akan ditolak oleh Lindong. Setelah berpikir seperti ini, tubuh dari Lindong pun berbalik dan dia meninggalkan goa tempat ayah Xiao Diao berada. Selanjutnya, Lindong benar-benar menjelajahi goa surgawi dan dia menemukan banyak gua yang telah tertutup di sepanjang perjalanan. Di dalam goa-goa ini sendiri, banyak ahli puncak dari suku Martin Langit yang sedang berkultivasi dan mereka sebenarnya juga terjebak ke dalam halusinasi yang disebabkan oleh bunga iblis ilusi abadi. Lindong melambaikan tangannya dan dia pada saat ini benar-benar mengumpulkan semua bunga yang ada di tempat ini. Menggunakan kekuatan dari batu jimat leluhur, Lindong mampu menghilangkan sepenuhnya aroma halusinasi yang ada di dalam tubuh dari para ahli top suku Martin Langit. Sementara itu, jumlah bunga iblis ilusi abadi yang telah didapatkan oleh Lindong kali ini adalah 9 buah. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Yan, semakin banyak Lindong mengumpulkan bunga ini, maka hal itu semakin efektif untuk pelatihan energi mentalnya. Di dalam goa surgawi ini ada beberapa goa yang tidak bisa dimasuki oleh Lindong. Hal ini karena di depan pintu goa itu sendiri terdapat sebuah segel yang cukup kuat. Dan segel-segel ini sepertinya memang sengaja ditempatkan oleh para ahli dari suku Martin Langit yang hingga detik ini masih mengalami kultivasi di dalam goa itu. Hal ini membuat Lindong merasa sangat tidak berdaya. Sebenarnya Lindong bisa memasuki goa dari tempat pemimpin suku Martin Langit berada karena dia memiliki bulu darah miliknya. Jika tidak, maka kemungkinan Lindong tidak akan pernah bisa memasuki goa dari ayah Xiao Diao berada. 2 atau 3 tempat di dalam goa surgawi ini yang tersegel kemungkinan ditempati oleh seseorang yang benar-benar kuat, dan mereka pasti memiliki status sangat tinggi di dalam suku Martin Langit. Ini adalah sebuah kesimpulan yang bisa dibuat Lindong setelah dia berdiri di depan pintu-pintu goa yang tidak bisa terbuka ini. Dan sebenarnya Lindong juga telah menggunakan energi mentalnya untuk mengukur tekanan yang dipancarkan dari dalam goa itu. Hal ini membuat Lindong tahu bahwa sebenarnya praktisi di dalam sana juga telah terjatuh ke dalam halusinasi. Namun Lindong hanya bisa menyerah karena segel yang ditempatkan di depan pintu goa ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibuka oleh Lindong. Satu-satunya orang yang bisa membuka segel di tempat ini kemungkinan hanyalah pimpinan suku Martin Langit yang masih belum tersadar. Waktu pun terus berlalu
Sementara Lindong menjelajahi bagian dalam dari gua surgawi ini selama 2 hari dan Lindong masih belum bisa mendeteksi kebangkitan dari ayah Xiaodiao. Hal ini membuat Lindong merasakan sebuah kecemasan di dalam hatinya karena hari ini adalah hari yang cukup penting bagi suku Martin Langit untuk memutuskan penerus pimpinan suku yang baru. Yang bisa dilakukan Lindong hanyalah berkeliaran tanpa tujuan di dalam goa surgawi. Dan tiba-tiba saja Lindong pun segera berhenti. Lalu dia mengatakan, sepertinya aku telah mencapai ujung dari goa surgawi ini. Lindong bisa merasakan beberapa perlawanan yang muncul di ruang gelap yang ada di hadapannya. Dalam sekejap saja, hal itu membuat tatapan mata Lindong menjadi sangat terkejut. Segera setelah itu, dengan ragu-ragu Lindong mengulurkan tangannya untuk menyentuh ruang yang ada di hadapannya. Suara dengungan pun segera terdengar. Dan kemudian ruang gelap itu mulai berfluktuasi sebelum pada akhirnya sebuah riak energi kali ini mulai menyebar. Namun, tidak ada goa yang muncul setelah riak energi ini disebarkan. Segera setelah itu, Lindong pun berteriak, "Hah?" Ketika tangannya menyentuh ruang yang gelap, detik berikutnya Lindong bisa merasakan sebuah riak energi yang sangat menakutkan dan juga cukup kuno. Bahkan sensasi seperti ini jauh lebih kuat daripada pemimpin suku Martin Langit. Hal ini membuat Lindong mengatakan, mungkinkah yang berada di pengasingan tempat ini adalah iblis super tua dari suku Martin Langit? Karena Lindong tidak bisa mendeteksi aroma dari bunga iblis ilusi abadi dari dalam tempat itu. Sepertinya ini merupakan satu-satunya tempat yang belum diserang oleh bunga iblis ilusi abadi. Hal ini benar-benar membuat Lindong cukup terkejut karena dia merasa orang yang berada di dalam tempat ini adalah orang yang sangat kuat. Hal ini membuat Lindong segera berkata, suku Martin Langit memang memiliki fondasi yang cukup menakutkan. Setelah berkata seperti ini, Lindong pun tidak berlama-lama lagi. Dia dengan cepat berbalik yang kemudian mulai berkeliaran lagi di sekitar tempat itu. Sebelum pada akhirnya Lindong kembali ke goa di mana ayah Xiaodiao berada. Baru saja sampai di tempat itu, tatapan mata Lindong dibuat terkejut karena dia melihat ayah dari Xiaodiao yang awalnya tidak bergerak, sekarang secara perlahan mulai membuka matanya yang telah tertutup selama 100 tahun. Detik berikutnya, beng! Badai energi Yuan yang sangat besar dan juga menakutkan kali ini telah bergejolak di dalam goa tempat ayah Xiaodiao berada ketika dia membuka matanya. Tekanan yang sangat mengerikan bahkan membuat tubuh dari Lindong menjadi gemetaran. Namun kali ini Lindong tidak merasakan takut sedikit pun ketika dia mendeteksi tekanan ini. Sebaliknya, sebuah kegembiraan telah muncul di wajah dari Lindong. Sambil tersenyum, Lindong pun berkata, akhirnya orang tua itu terbangun juga. Cerita kemudian berpindah ke depan kuil leluhur dari suku Martin Langit. Kuil ini sendiri merupakan tempat yang cukup penting bagi suku tersebut. Dan biasanya keamanan di tempat ini juga sangat ketat. Namun, pada saat ini kuil leluhur dari suku Martin Langit benar-benar dipenuhi oleh banyak orang. Karena hari ini adalah hari yang cukup penting bagi suku Martin Langit sendiri untuk memilih penerus dari pimpinan suku mereka. Maka dari itu, acara penting seperti ini harus diadakan di tempat yang suci. Dan kuil leluhur adalah pilihan yang tepat untuk melakukan acara seperti ini. Di depan kuil leluhur itu sendiri ada sebuah alun-alun yang sangat besar yang terbuat dari batu. Dan di alun-alun ini juga ada tablet batu raksasa yang memiliki banyak nama tertulis di atasnya. Karena itu adalah nama-nama leluhur dari suku Martin Langit. Semua leluhur yang namanya tertulis di dalam tablet ini telah mencapai prestasi yang sangat besar. Suasana semarak pun menyelimuti alun-alun di depan kuil leluhur ini. Namun, di tengah hiruk pikuknya banyak orang, ada sesuatu yang cukup aneh dengan suasananya.
Dan sumber dari keanehan ini berasal dari dua kelompok yang berdiri secara terpisah di alun-alun besar. Kelompok yang ada di sebelah kiri, pimpinan mereka adalah sosok yang cukup tinggi dan tampan. Setiap senyumannya membawa sebuah pesona yang memikat hati banyak orang. Sementara tatapan matanya juga terlihat sangat memukau, karena di dalam tatapan mata ini sendiri dipenuhi dengan rasa bangga sejak dia lahir. Dan secara alami, dia adalah Xiaodiao yang saat ini Xiaodiao melihat tablet batu yang ada di hadapannya dengan wajah yang tanpa emosi. Ketika Xiaodiao melihat pada tablet batu itu, orang-orang yang ada di belakangnya pada saat ini semuanya menoleh ke arah sebelah kanan dengan tatapan mata sedingin es dan dipenuhi kehati-hatian. Karena faksi yang ada di sebelah kanan itu juga cukup memiliki banyak pengikut. Pemimpin mereka tidak lain adalah Hao Jiuyu. Meskipun aura yang terpancar di dalam tubuh Hao Jiuyu lebih rendah daripada Xiaodiao, namun wajah dari Hao Jiuyu hingga kali ini masih dipenuhi dengan senyum yang hangat. Sesekali dia mengobrol dengan orang-orang yang ada di belakangnya. Karakter dari Hao Jiuyu ini adalah orang yang sangat licik, dan harus diakui, sikapnya yang ramah ini akan membuat banyak orang langsung memberikan penilaian bahwa Hao Jiuyu adalah orang yang baik, dan kemudian banyak orang akan segera bergabung dengannya. Wusong yang ada di samping dari Xiaodiao, dia hanya melirik pada Hao Jiuyu sambil mengatakan, sungguh orang yang munafik. Sebagai pendukung dari Xiaodiao, jelas Wusong tidak memiliki kesan yang baik terhadap Hao Jiuyu. Mendengar ucapan dari Wusong itu, Xiaodiao pun hanya meliriknya lalu mengatakan, diamlah kau, jika tidak, maka orang lain pasti akan mulai mengkritik dirimu lagi. Mendengar kata-kata dari Xiaodiao, Wusong hanya bisa tersenyum. Jika bukan karena fakta bahwa Xiaodiao telah menghilang selama 100 tahun, hari ini pasti Hao Jiuyu tidak akan berani bertingkah seperti itu. Mengingat siapa kedudukan Xiaodiao yang sebenarnya di dalam suku Martin Langit, karena dia adalah pangeran di tempat ini. Detik berikutnya Wusong kembali berkata dengan nada suara yang cukup lembut, namun di dalam kata-katanya ini mengandung sedikit nada yang cemas. Tuan Diao, aku ingin tahu bagaimana kabar dari saudara Lindong. Sudah beberapa hari dia memasuki Goa Surgawi. Hingga detik ini dia belum keluar dan kita tidak menerima kabar apapun. Mendengar kata-kata dari Wusong itu ada perubahan ekspresi di raut wajah dari Xiaodiao. Segera setelah itu dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, karena tidak ada gunanya mengkhawatirkan masalah seperti itu untuk saat ini. Namun mengingat pemahaman dari Xiaodiao tentang Lindong, dia sangat tahu bahwa Lindong tidak akan mengalami masalah yang besar. Sambil terus melihat pada Xiaodiao, Wusong kali ini menghela nafas dengan dalam yang kemudian berkata, Tuan Diao, hari ini penerus pimpinan suku yang baru akan segera dipilih. Berdasarkan situasi saat ini, sepertinya orang itu memiliki peluang sukses yang cukup tinggi. Jika dia sampai terpilih sebagai penerus pimpinan suku Martin Langit kita, maka komandonya di dalam suku Martin Langit ini akan semakin menguat. Pada saat itu, kemungkinan pimpinan suku Martin Langit kita tidak akan pernah bisa membalikan keadaan, bahkan jika dirinya keluar dari pengasingan kultivasi. Wusong mengatakan hal ini karena dia benar-benar paham terhadap Hao Jiuyu. Orang itu, jika sampai menang menjadi pemimpin suku Martin Langit selanjutnya, pasti dia tidak segan-segan untuk menyingkirkan kelompok dari Xiaodiao di dalam suku ini sendiri. Mendengar ucapan dari Wusong, Xiaodiao hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, tidak ada gunanya bagi kita memikirkan hal itu saat ini, karena Xiaodiao mengerti bahwa situasinya sudah berkembang sampai tahap seperti ini, maka tidak ada gunanya berpikir terlalu jauh. Apakah Hao Jiuyu benar-benar percaya bahwa dia akan dengan mudah merebut posisi dari Xiaodiao kali ini? Xiaodiao hanya bisa perlahan mengepalkan tangannya. Sementara itu, ketajaman dalam tatapan mata Xiaodiao kini telah berubah menjadi semakin dingin.
Banyak orang-orang yang telah hadir di tempat ini tatapan mata mereka bolak-balik melihat pada kelompok Xiaodao dan juga kelompok Hao Jiuyu. Di sisi lain, tatapan mata orang-orang itu dipenuhi dengan rasa kasihan dan juga penyesalan ketika menatap pada Xiaodao. Ada banyak orang dari generasi yang sama dengan Xiaodao. Mereka jelas tahu bagaimana seorang Xiaodao di masa lalu memegang sebuah kedudukan yang sangat tinggi di dalam suku Martin Langit ini sendiri. Pada saat itu, bakat dan juga kedudukan Xiaodao tidak ada satupun orang yang bisa menandingi di antara generasi muda. Saat itu, banyak orang berpikir bahwa Xiaodao pasti akan benar-benar mutlak menjadi pimpinan suku berikutnya. Sebelum pada akhirnya Xiaodao mengalami sebuah kecelakaan dan mengubah situasinya menjadi seperti saat ini. Di depan kuil leluhur ini keributan yang terjadi di alun-alun berlanjut untuk waktu yang cukup lama. Sebelum pada akhirnya hiruk pikuk di tempat ini berangsur-angsur mereda ketika 10 tetua telah muncul di panggung yang ada di depan kuil leluhur. Setelah pimpinan suku tua mengasihkan dirinya, seharusnya Xiaodao yang mengambil posisi untuk menggantikan ayahnya itu. Namun pada akhirnya Xiaodao sendiri malah menghilang selama 100 tahun. Oleh karena itu, sebagian besar masalah dari suku Martin Langit ditangani oleh 10 tetua ini, dan mereka jelas memiliki status yang cukup tinggi di dalam suku Martin Langit. Di atas panggung, pimpinan dari 10 tetua itu adalah seorang lelaki tua dengan jubah berwarna abu-abu dan rambut berwarna putih. Meski usianya sudah cukup tua, namun kulitnya tampak masih muda. Ada sebuah kilatan di dalam tatapan matanya yang telah tertutup dengan lembut. Sementara fluktuasi energi Yuan yang sangat menakutkan kali ini langsung menyebar ketika orang tua itu mengangkat tangannya. Karena dia adalah tetua pertama dari suku Martin Langit yang bernama Tetua Suli. Detik berikutnya tatapan mata dari Tetua Suli menyapu ke seluruh alun-alun ini. Dia telah melihat banyaknya anggota dari suku Martin Langit yang telah berkumpul dan menunjukkan ekspresi yang hormat. Namun Xiaodao hanya menganggukkan kepalanya ketika dia melihat pada Tetua Suli. Sebelum pada akhirnya Tetua Suli melihat pada Xiaodao dan dia juga menganggukkan kepalanya. Kali ini Tetua Suli secara diam-diam menghela nafas yang panjang karena dia teringat 100 tahun yang lalu tidak ada seorang pun dari generasi muda yang bisa menandingi kekuatan dari Xiaodao. Bahkan Hao Jiuyu pada saat itu hanyalah seekor semut. Tapi sekarang dia malah berubah menjadi generasi muda yang paling menonjol di dalam suku Martin Langit. Semut yang tidak berdaya 100 tahun yang lalu di hadapan Xiaodao kali ini benar-benar menjadi pesaing yang kuat untuk bisa menyingkirkan Xiaodao dari dalam sukunya sendiri. Sambil mengamati seluruh tempat ini, pada akhirnya Tetua Suli berkata dengan nada suara yang cukup dalam, "Semua orang sangat menyadari alasan kenapa kita berkumpul di tempat ini. Pimpinan suku Martin Langit kita telah mengasingkan diri selama 100 tahun dan kita membutuhkan seseorang untuk bisa menangani masalah di dalam suku ini. Namun, pemimpin suku kita tidak menunjukkan tanda-tanda untuk segera keluar dari dalam pengasingannya. Oleh karena itu, suku Martin Langit kita perlu memilih penerus sebagai pimpinan suku yang baru. Saat ini ada 2 kandidat yang benar-benar pantas. Dia adalah Tuan Diao dan juga Hao Jiuyu. Reputasi mereka di dalam suku ini sama-sama kuat satu sama lain, dan Dewan Penatua mengalami kesulitan untuk mencapai kesimpulan bahkan setelah melakukan diskusi yang cukup panjang. Justru karena kita semua mengalami kesulitan untuk memberikan keputusan, maka kita akan memilih metode yang paling primitif, yaitu melalui pertarungan. Siapapun yang menjadi pemenang di dalam pertarungan ini akan menjadi raja yang baru di dalam suku Martin Langit. Ketika mengatakan hal ini, tatapan mata dari Suli melihat pada Xiaodao yang masih tetap tenang
di tempatnya berdiri sebagai penatua dari suku Martin Langit. Yang harus dilakukan oleh Suli tetap berada dalam posisi yang netral, meskipun sebenarnya Suli ini harus membungkuk ketika berhadapan dengan Xiao Diao, karena dia adalah Pangeran Martin Langit yang sebenarnya. Dan selama ini Suli telah lama mengikuti ayah dari Xiao Diao. Jika boleh memilih, maka Suli akan memilih Xiao Diao untuk menjadi raja di tempat ini. Namun hal itu tidak bisa dilakukan oleh Suli sekarang. Dia adalah pimpinan dari Dewan Tetua ini, dan dia tidak boleh membuat keputusan secara sepihak. Xiao Diao dan juga Hao Jiuyu keduanya adalah ahli yang kuat di dalam suku Martin Langit ini sendiri, dan mereka berdua telah berada di tahap samsara. Faktanya, bahkan di antara seluruh suku Martin Langit, kedua anggota generasi muda itu dianggap sebagai anggota yang luar biasa. Oleh karena itu, setelah beberapa pertimbangan yang cukup berat, pada akhirnya para tetua hanya bisa menyimpulkan bahwa mereka berdua adalah kandidat yang benar-benar tepat sebagai penerus dari pimpinan suku Martin Langit. Karena sulitnya membuat pilihan melalui pungutan suara, yang bisa mereka lakukan pada saat ini hanyalah dengan metode yang dianjurkan dari dunia binatang iblis. Yang terkuat adalah raja. Mendengar kata-kata dari tetua Suli itu, Wusong hanya bisa tersenyum. Yang kemudian dia mengatakan, setelah semua diskusi panjang lebar, pada akhirnya mereka masih berakhir dengan perkelahian. Mendengar ucapan itu, Xiao Diao hanya bisa menjawabnya dengan nada suara yang lemah, karena ini adalah metode yang paling mudah untuk dilakukan. Detik berikutnya, Wusong pun segera mengerutkan kening, lalu dia mengatakan, namun sampai sekarang Hao Jiuyu itu bukan orang yang penurut dan juga sederhana. Bahkan kekuatannya kemungkinan tidak kalah dengan Anda. Aku benar-benar bertanya-tanya, bagaimana bisa kekuatannya melonjak begitu cepat hanya dalam waktu 100 tahun? Mungkinkah dia selama ini telah menekan kekuatan di dalam tubuhnya? Karena Wusong selama 100 tahun ini benar-benar tahu siapa Hao Jiuyu itu yang sebenarnya. Yang membuat Wusong sangat terkejut adalah peningkatan kekuatan dari Hao Jiuyu hanya dalam 100 tahun ini. Beberapa tahun yang lalu, Hao Jiuyu benar-benar menantang seorang penatua dari suku Martin Langit yang kemudian mengalahkannya. Segera setelah itu, reputasi dari Hao Jiuyu di dalam suku ini segera melonjak dan berdiri di puncaknya. Meskipun Wusong sangat tidak menyukai Hao Jiuyu, namun dia juga tidak berani meremehkan kekuatan yang cukup menakutkan dari orang itu. Faktanya, Wusong telah berlatih untuk jangka waktu yang sangat lama, tapi dia kemungkinan masih akan bisa dikalahkan ketika melakukan pertarungan dengan Hao Jiuyu. Detik berikutnya beberapa obrolan pun kini segera terdengar di alun-alun besar. Beberapa pasang mata terus melihat pada Xiao Diao dan juga Hao Jiuyu. Sementara itu, tatapan mata dari orang-orang ini terlihat penasaran. Jelas mereka ingin tahu siapa yang lebih kuat antara Xiao Diao dan juga Hao Jiuyu ini, yang merupakan dua anggota generasi muda dengan kekuatan tertinggi di dalam suku Martin Langit. Tetua Suli pada saat ini segera melihat pada Hao Jiuyu dan juga Xiao Diao sebelum akhirnya dia bertanya, apakah kalian berdua keberatan dengan keputusan dari Dewan Penatua? Hao Jiuyu hanya bisa tersenyum sambil menggelengkan kepalanya setelah dia mendengar pertanyaan ini. Namun, seseorang yang berdiri di samping dari Hao Jiuyu tiba-tiba saja berkata, Penatua pertama Suli, aku telah mendengar ada seseorang yang telah mencoba menerobos masuk ke dalam gua surgawi beberapa hari yang lalu. Bukankah tindakan seperti itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan aturan suku kita? Mendengar kata-kata ini, Tetua Suli hanya bisa mengernyitkan dahinya sebelum pada akhirnya dia melihat ke arah orang yang berdiri di samping Hao Jiuyu. Tetua Suli sebenarnya sangat menyadari masalah ini, namun dia tidak melanjutkan permasalahannya setelah mempertimbangkan bahwa pada saat itu Xiao Diao sangat mengkhawatirkan ayahnya.
Jika menurut aturan dari suku ini, sebenarnya Xiao Diao memang telah melanggar aturan itu. Dan Tetua Zuli hingga detik ini merahasiakan pelanggaran yang dilakukan oleh Xiao Diao. Namun, orang yang berada di samping Hao Jiuyu benar-benar berani untuk membuka masalah ini di hadapan banyak orang. Detik berikutnya, sambil tersenyum, Hao Jiuyu pun mulai berkata, "Haha, tetua pertama, tolong Anda jangan menganggap serius kata-kata dari orang di sampingku ini. Kakak Diao itu adalah orang yang sangat rasional dan dia kemungkinan hanya bertindak ceroboh di dalam hal ini. Mohon tetua pertama memaafkan kelakuan dari kakak Diao dan Anda jangan menyalahkan kakak Diao atas perbuatan yang dia lakukan." Mendengar ucapan dari Hao Jiuyu itu, Wusong yang ada di samping Xiao Diao, raut wajahnya berubah menjadi merah karena dia benar-benar emosi terhadap seorang penjilat seperti Hao Jiuyu. Hal ini dilakukan oleh Wusong sambil berkata, "Sialan, Jabingan itu benar-benar tahu bagaimana caranya membuat pertunjukan. Orang yang ada di sampingnya itu pasti memang sengaja diperintahkan oleh Hao Jiuyu. Jika tidak, mana berani dia berkata seperti itu. Karena ucapannya itu sekarang telah benar-benar meningkatkan reputasi dari Hao Jiuyu. Sialan." Di sisi lain, wajah dari Xiao Diao masih tetap tenang dan tidak memiliki emosi sedikit pun. Dia hanya melirik pada Hao Jiuyu sebelum akhirnya tersenyum lalu mengatakan, "Saudara Jiuyu, terima kasih banyak atas pengertianmu. Aku telah pergi selama 100 tahun dan pelatihanku telah sangat diabaikan. Oleh karena itu, aku ingin mengetahui seberapa kuatnya dirimu saat ini jika dibandingkan masa lalu." Mendengar kata-kata dari Xiao Diao itu, tatapan mata dari Hao Jiuyu kini segera mengecil. Hal itu membuat Hao Jiuyu teringat dengan kejayaan Xiao Diao di masa lalu. Pada saat itu, bahkan Hao Jiuyu bukan apa-apa di dalam pandangan Xiao Diao. Namun, dirinya yang saat ini tidak seperti masa lalu. Sambil mengepalkan tangannya, Hao Jiuyu pun melangkah maju dengan niat membunuh yang besar. Dan dia berkata dalam hati, "Aku akan beritahu semua orang yang ada di tempat ini bahwa aku yang sekarang bisa berdiri di atasmu, yang selama ini selalu dianggap sebagai jenius teratas dari suku Martin Langit. Hari ini juga aku akan menginjak-injak kepalamu, Tuan Diao." Ketika Hao Jiuyu berjalan ke arena, banyak tatapan mata orang yang ada di tempat ini segera terfokus pada dirinya. Di masa lalu, Hao Jiuyu hanyalah seorang pemuda pemalu yang selalu ikut di belakang Xiao Diao. Oleh karena itu, tidak ada satupun orang yang bisa menyangka hanya dalam waktu 100 tahun, pemuda yang dulunya culun, sederhana, dan tidak memiliki kekuatan besar, pada akhirnya saat ini menjadi pesaing terberat dari seorang Xiao Diao yang merupakan Pangeran Martin Langit dan calon pemimpin suku berikutnya. Sambil tersenyum ke arah Xiao Diao, Hao Jiuyu pun berkata, "Haha, kakak laki-laki Diao, kita belum pernah bertemu selama 100 tahun terakhir. Hari ini, mohon bimbingannya dari kakak Diao." Mendengar ucapan dari Hao Jiuyu, Xiao Diao hanya bisa tersenyum, yang kemudian dia mengatakan, "Kau benar-benar telah berubah." Karena Xiao Diao sangat paham bahwa Hao Jiuyu yang pada saat itu gemetaran ketika berhadapan dengan Xiao Diao kali ini telah mengalami transformasi total. Sambil tersenyum ke arah Xiao Diao dengan tatapan mata yang cukup tajam, Hao Jiuyu kini mengatakan, "Kakak Diao, selama ini kamu telah menjadi target yang ingin aku lewati. Jika aku tidak berubah, maka aku khawatir aku tidak akan pernah bisa sampai seperti ini. Dan aku kemungkinan juga tidak akan pernah menjadi pesaingmu." Mendengar hal itu, beberapa riak pun muncul di dalam tatapan mata Xiao Diao sebelum akhirnya dia berkata, "Kalau begitu, izinkan aku untuk melihat apakah dirimu yang saat ini memiliki kemampuan untuk bisa mengalahkanku." Setelah berkata seperti ini, tubuh dari Xiao Diao segera menghilang dan dia pun kini telah berhadapan dengan Hao Jiuyu.
Tetua Zuli yang berdiri di atas panggung. Ketika melihat dua sosok itu, dia pun menghela nafas yang panjang sebelum pada akhirnya Tetua Zuli mengatakan, "Jika kalian berdua tidak keberatan, maka pertandingan ini akan segera dimulai untuk bisa menentukan siapa penerus pimpinan suku yang baru. Namun, kalian berdua harus ingat bahwa ini hanyalah pertandingan sparring dan kalian tidak boleh menggunakan teknik serta kekuatan mematikan." Mendengar ucapan dari Tetua Zuli, tatapan mata dari Hao Jiuyu melihat pada Xiao sambil tersenyum. Dia berkata, "Kakak Diao, tolong tunjukkan belas kasihanmu." Namun di dalam hati, sebenarnya Hao Jiuyu memiliki keinginan untuk mempermalukan serta menginjak-injak Xiao hari ini di hadapan banyak orang. Tiba-tiba saja, beng! Aura yang sangat menakutkan pun dikeluarkan dari dalam tubuh Hao Jiuyu. Energi Yuan yang sangat perkasa dan juga liar kini telah melonjak di sekitar tubuhnya. Energi kehidupan dan juga kematian menyatu dengan sempurna pada energi Yuannya. Terbukti bahwa dia benar-benar mencapai tahap samsara yang cukup menakutkan. Di sisi lain, Xiaodo segera maju satu langkah. Aura yang sama kuatnya kini juga telah dikeluarkan dari dalam tubuh Xiaodo untuk bisa menekan aura dari Hao Jiuyu. Xiaodo pun meluruskan semua jarinya, dan pada saat ini ada sebuah cahaya ungu hitam yang telah menari-nari di antara jari ini. Di sisi lain, Hao Jiuyu pun dia tersenyum, yang kemudian mengatakan, "Kakak Diao, sepertinya kamu tidak menghabiskan 100 tahun terakhir ini dengan sia-sia. Saat itu, kau belum maju ke tahap samsara. Namun saat ini, kau benar-benar telah berada di tahap samsara yang asli. Aku ingin tahu, kekuatan di tahap samsara siapa yang lebih kuat, antara dirimu atau diriku." Setelah mengatakan hal ini, kilatan dingin segera terpancar dari dalam tatapan mata Hao Jiuyu. Tubuhnya pun segera bergerak dan dia menghilang dari tempatnya berdiri, kemudian muncul di samping dari Xiaodo seperti hantu. Segera setelah itu, tubuh dari Hao Jiuyu kembali berubah menjadi banyak bayangan. Masing-masing dari bayangan ini telah mengangkat 10 jarinya sebelum pada akhirnya memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan dan tanpa ampun akan menghantam seluruh titik vital dari Xiaodo. Xiaodo yang melihat bayangan-bayangan dari Hao Jiuyu ini, dia hanya tertawa kecil sambil mengatakan, "Tubuh ilusi iblis dari suku Martin Langit kita sebenarnya telah dikuasai olehmu. Namun, hal itu tidak berguna untuk melawanku." Setelah mengatakan hal ini, sebuah cahaya ungu hitam terlintas dalam tatapan mata Xiaodo, dan dia pun segera membantingkan telapak tangannya ke arah depan. Kekuatan Yuan yang besar dan juga perkasa kini diledakkan dari dalam tangan Xiaodo. Hal itu sampai memancarkan cahaya sangat terang seperti matahari terbit. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, tubuh asli dari Hao Jiuyu pun segera terlihat. Kedua jarinya pada saat ini diacungkan lurus ke arah depan untuk menekan telapak tangan dari Xiaodo. Sementara energi Yuan yang besar dan juga perkasa kali ini juga telah menutupi seluruh lengan dari Hao Jiuyu. Pada akhirnya, beng! Tangan dari Hao Jiuyu dan juga tangan dari Xiaodo kini benar-benar langsung berbenturan. Hal itu menimbulkan suara ledakan yang sangat keras, dan lantai batu yang ada di alun-alun ini dalam sekejap saja langsung retak. Xiaodo melirik pada Hao Jiuyu yang ada di hadapannya sambil berkata dengan nada suara yang cukup lemah, "Kau harus datang secara langsung padaku jika kau ingin mengalahkan diriku, karena teknik-teknik seperti ini tidak berguna untuk melawanku saat ini." Mendengar ucapan dari Xiaodo, Hao Jiuyu hanya bisa tersenyum. Segera setelah itu, dia pun mengatakan, "Haha, kalau begitu aku akan melakukan seperti apa yang kamu perintahkan." Hao Jiuyu segera menarik jari-jarinya sebelum pada akhirnya tubuh dari Hao Jiuyu kini melesat tinggi ke arah langit. Dia pun menggerakkan kedua tangannya. Kekuatan Yuan alaminya sangat besar dan juga perkasa kini kembali dilonjakkan dari dalam tubuhnya. Setelah itu, semua orang bisa melihat ada banyak bintang ungu gelap
kini telah terbentuk di telapak tangan dari Hao Jiuyu. Banyak penonton yang ada di tempat ini segera berseru, sebenarnya itu adalah telapak 9 bintang hebat. Jelas hal itu adalah seni bela diri yang cukup terkenal di suku Martin Langit. Beberapa emosi kali ini juga telah muncul di dalam tatapan mata dari Xiao Diao, yang kemudian Xiao Diao pun mengatakan, sebenarnya itu memang benar-benar telapak 9 bintang yang hebat. Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Xiao Diao mengambil langkah untuk maju, dan sebuah fluktuasi kini juga telah muncul di telapak tangannya. Ternyata ada juga susunan bintang-bintang berwarna ungu yang telah terbentuk di telapak tangan dari Xiao Diao. Jelas Xiao Diao kali ini berencana menggunakan seni bela diri yang sama yang dikeluarkan oleh Hao Jiuyu. Hanya dalam waktu 10 detik, susunan bintang 9 telah terbentuk di telapak tangan dari Xiao Diao dan juga Hao Jiuyu. Formasi dari 9 bintang itu adalah sesuatu yang cukup mempesona. Banyak orang yang ada di tempat ini bisa mendeteksi energi yang sangat kuat di dalam formasi 9 bintang. Faktanya, bahkan seseorang yang berada di tahap samsara biasa hanya akan menghindar dan kabur ketika menghadapi serangan seperti ini. Xiao Diao dan juga Hao Jiuyu, keduanya saling berhadapan. Mereka berdua bisa melihat emosi yang tidak bersahabat dari pihak lainnya. Energi Yuan yang sangat mengerikan juga telah menyembur sebelum pada akhirnya kedua telapak tangan cahaya raksasa itu saling bertabrakan. Segera setelah itu, formasi dari 9 bintang telah menari-nari di antara telapak tangan mereka berdua. Hal ini dilakukan sambil memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Detik berikutnya, serangan telapak tangan itu kini telah berubah menjadi seperti 2 meteor yang saling bertabrakan di langit. Cahaya yang sangat menyilaukan mata tersebar di tempat ini, dan riak energi yang sangat menakutkan juga telah meluas seperti air yang banjir. Xiao Diao dan juga Hao Jiuyu, mereka berdua tidak bergerak meskipun terkena dampak dari gelombang serangan energi ini. Tatapan mata mereka berdua masih saling memandang dengan cukup tajam. Segera setelah itu, kedua tubuh mereka pun menghilang secara bersamaan. Suara angin menderu yang memekakkan telinga pun kini telah bergema di langit. Sosok dari Hao Jiuyu dan juga Xiao Diao pada saat ini telah saling bersilangan dan mereka melakukan pertempuran yang cukup intens seperti hantu. Ketika serangan telapak tangan mereka berdua mengalami bentrokan, dalam sekejap saja energi Yuan yang perkasa juga disebarkan. Faktanya, kekuatan dari setiap telapak tangan mereka akan bisa dengan mudah menghancurkan gunung Tante Gita. Dan itu benar-benar adalah pemandangan yang cukup menggetarkan dari pertarungan ini. Tetua Zuli pun melihat pada 2 sosok yang telah berbenturan di langit. Sebelum pada akhirnya tanpa sadar, dia menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, Tuan Diao dan juga Hao Jiuyu, mereka berdua seimbang. Pertarungan seperti itu memang telah menjadi pertarungan yang cukup intens di antara mereka berdua. Sementara seorang tetua kini berkomentar dengan nada suara yang cukup lemah, karena sebenarnya tetua ini adalah pendukung dari Hao Jiuyu. Namun Hao Jiuyu itu telah berlatih sangat keras selama 100 tahun terakhir. Meskipun bakatnya lebih rendah dari Tuan Diao, tapi karakternya tidak kalah dari Tuan Diao itu. Tetua Zuli hanya melihat pada tetua ini yang sebenarnya memiliki suara cukup besar di dalam suku Martin Langit. Sejak dulu, tetua ini sebenarnya adalah orang yang sangat benci dan dia menyimpan dendam terhadap ayah dari Xiao Diao. Oleh karena itu, dia secara alami tidak ingin melihat posisi dari penerus pimpinan suku Martin Langit ini terjatuh ke tangan Xiao Diao. Tetua lain tiba-tiba saja tertawa lalu berkata, meskipun Tuan Diao itu cukup arogan dan tidak bisa dijinakkan, namun dia telah meningkat setelah diuji selama 100 tahun terakhir. Terlebih lagi, jika suku Martin Langit kita kehilangan semangat yang tajam seperti itu, kemungkinan besar kita tidak akan layak menyandang nama Martin Langit. Sambil melihat 2 bentrokan antara Hao Jiuyu dan juga Xiao Diao,
Para tetua yang ada di tempat ini mulai menyuarakan pendapat mereka. Namun, dari kelihatannya, lebih banyak tetua yang mendukung Hao Jiuyu. Bagaimanapun juga, kinerja dari Hao Jiuyu selama 100 tahun terakhir ini hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang sempurna. Tetua Zuli tanpa sadar hanya bisa mengerutkan keningnya setelah mendengarkan argumen dari para tetua yang hadir. Setelah itu, Tetua Zuli hanya terdiam sambil melihat pertarungan antara Xiao Diao dan juga Hao Jiuyu. Jika dilihat-lihat, pertarungan mereka bukanlah tugas yang mudah untuk bisa mencapai kemenangan di antara salah satu pihak. Dan kemungkinan pertarungan ini hanya akan berakhir dengan seimbang. Suara ledakan yang keras pun tiba-tiba saja terdengar. Hao Jiuyu dan juga Xiao Diao kini masih bersilangan di langit. Energi Yuan yang perkasa dikeluarkan dari dalam tubuh mereka dan menyapu seluruh tempat ini. Sebelum pada akhirnya mereka berdua terpental mundur dalam jarak yang cukup jauh. Segera setelah itu, tubuh mereka berdua pun bergetar dan dua pasang sayap kelelawar kini telah terbentang di punggung masing-masing. Hal ini menghalangi cahaya matahari yang bersinar di tempat ini. Sayap kelelawar milik Hao Jiuyu berwarna hitam pekat, sementara milik Xiao Diao juga berwarna hitam. Tapi hal itu memiliki beberapa simbol yang berwarna ungu emas cukup misterius. Hal ini adalah bukti bahwa Xiao Diao memiliki garis keturunan yang lebih murni. Secara perlahan, pada akhirnya dua pasang sayap kelelawar itu mengepak dan dua badai raksasa kini telah muncul di tempat ini. Kedua badai itu, yang satu berwarna hitam, sementara yang lainnya berwarna ungu emas. Kemunculan dari dua badai itu menimbulkan suara gemuruh yang sangat mengerikan di tempat ini. Sebelum akhirnya tempat ini berubah menjadi cukup berantakan karena dirusak oleh kemunculan dua badai besar. Bahkan beberapa gunung yang ada di sekitarnya yang jaraknya lebih dari 100.000 kaki kini mulai runtuh akibat diterjang badai raksasa. Hao Jiuyu beserta dengan Xiao Diao, mereka berdua mengulurkan tangan masing-masing secara bersamaan. Hal ini membuat lengan mereka bergetar sebelum pada akhirnya dua badai raksasa segera meluncur ke arah depan dengan cepat. Pada akhirnya, diar! Dua badai raksasa itu pun berbentrokan di langit. Segera setelah itu meninggalkan banyak retakan hitam yang bahkan membuat seluruh tempat ini berubah menjadi cukup gelap. Retakan-retakan ini pun menyebar. Sementara Xiao Diao beserta dengan Hao Jiuyu yang berada di dalam badai itu, mereka masing-masing menuangkan energi Yuan dalam jumlah yang sangat besar. Bentrokan kedua badai ini sebenarnya seimbang dan pada akhirnya membuat mereka menemui jalan buntu. Banyak percakapan pun mulai menyebar dari para penonton yang ada di tempat ini. Tidak kuduga, Tuan Diao itu masih sangat tangguh meskipun dia telah menghilang selama 100 tahun. Namun Hao Jiuyu, dia juga cukup kuat. Dari kelihatannya, Hao Jiuyu masih belum bisa mengalahkan Tuan Diao kali ini. Hasil seimbang sudah merupakan hasil yang cukup baik. Jika bukan karena Tuan Diao disergap dan menghilang selama 100 tahun, kemungkinan tidak ada seorang pun di tempat ini yang bisa bersaing dengannya untuk mendapatkan posisi dari penerus pimpinan suku Martin Langit. Benar sekali, apa yang kau ucapkan itu memang sebuah fakta. Tiba-tiba saja tangan dari Hao Jiuyu meraih badai hitam yang ada di depannya. Wajahnya kali ini telah dipenuhi dengan niat yang cukup dingin. Pupil mata dari Hao Jiuyu segera berubah memancarkan sebuah kelicikan. Secara diam-diam, Hao Jiuyu berteriak marah di dalam hatinya. Kau benar-benar jabingan. Apakah kau tahu harga seperti apa yang harus aku bayar selama 100 tahun terakhir ini untuk bisa mendapatkan kekuatan seperti ini? Jangan bilang bahwa aku masih tidak bisa mengalahkan orang sepertimu yang selama ini telah bersembunyi, kemudian memulihkan diri sebagai eksistensi yang terfragmentasi selama 100 tahun terakhir.
adalah satu-satunya orang yang harus menonjol di suku Martin Langit. Setelah mengatakan hal ini di dalam hati, pupil mata dari Hao Juyu berubah menjadi warna merah. Dia tiba-tiba saja mengepalkan tangannya, yang kemudian dimasukkan ke dalam badai hitam. Sebelum pada akhirnya sebuah simbol yang cukup aneh kini telah muncul dari dalam tangan Hao Juyu. Dia melakukan hal ini sambil mengatakan, bagaimana bisa seorang jenius sepertimu memahami rasa sakit yang harus kualami? Seperti yang aku katakan, aku, Hao Juyu, akan menginjak-injak kepalamu hari ini, Tuan Diao. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Hao Juyu akan benar-benar bisa mengalahkan Xiao Diao di dalam pertarungan ini? Dan sebenarnya simbol aneh apa yang telah dikeluarkan dari dalam tangan Hao Juyu? Apakah itu merupakan simbol dari Yimo? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob.